Ya ampun, lihat dengan kehancuran ini. Pasti ikannya gede banget. Gue cuma gede sih ikannya. Aku takutnya ini raja ikan yang beratnya puluhan kilo. Kalau ini raja ikan, aku harus banget upload di sosmed. Cepat lihat itu. Itu raja ikannya datang. Ya ampun. Raja ikan? Raja ikanku. Sistem pemancingannya sudah aktif. 1%, 5%, 100%. Selamat tuan rumah, kamu dapat sistem memancing. Ini apaan? Selamat tuan rumah, kamu sudah dapat 100 poin awal. Tuan rumah bisa pakai poin buat beli barang-barang terkait di toko. Poinnya bisa kamu dapat dari mancing. Hei nak, anak gak berguna itu. Gak kenapa-napa kan dia? Enggak, Bu. Aku dengar si Gaguna ini katanya bisa berenang. Hei, kenapa kamu tendang dia? Pergi sana. Ini urusan keluargaku. Dia menantuku. Apa hubungannya sama kalian? Kamu? Sudah, itu urusan keluarga mereka. Yuk pergi. Lihat apa? Pergilah. Siapa yang menendang aku? Hah? Yoga? Ibu? Kamu anak gak berguna. Jangan panggil aku ibu. William, cepat datangkan surat cerainya. Ceraikan kakakku. Maksud kamu apa? Maksudku, kamu gak berguna. Kamu gak mengerti maksudku gimana. Anakku sudah nikah sama kamu bertahun-tahun. Kamu gak punya apa-apa. Seharian kamu cuma mancing di sini. Ibu, setiap hari aku kerja dari jam 9 berangkat pagi pulang malam. Nunggu akhir pekan buat ngelakuin dikit yang aku suka. Caranya di mana? Kamu udah kerja bertahun-tahun, tapi tetap saja gak punya rumah. Masih sempat-sempatnya mancing di sini. Kenapa nggak nyabis saja jadi kurir makanan? Bu, harga rumah sekarang mahal banget. Kamu juga tahu itu. Aku udah kerja keras banget. Lagian aku ini orang, bukan mesin. Kalau bukan karena kalian berdua, aku udah apa? Kamu sendiri yang gak becus malah nyalahin kami. Jujur aja, ibuku udah nemuin suami baru buat kakakku. Walaupun dia agak lebih tua dari kamu, tapi gajinya miliaran per tahun. Udah punya rumah sama mobil, 100 kali lebih bagus dibanding kamu yang gak guna. Aku gak mau cerai. Hah? Kamu mau buktiin apa, Yoga? Saudaraku, ayo kerjakan. William, kamu harus tanda tangan hari ini. Mau gak mau. Kalau enggak, mereka akan mematahkan kakimu. Dengar ya. Aku sama sekali gak mau cerai sama Meli. Gak ada yang bisa coba-coba. Kamu lelaki yang gak guna. Saya dia keluar. Ngapain kamu? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku harus gimana? Mereka terlalu banyak. Aku gak bisa lawan mereka. Tunggu dulu. Sistem tadi. Tuan rumah sudah pakai 1 poin. Berhasil menukar. Sama stand gun buat bela diri. Sistemnya Sisa beneran. 99 poin. Dari mana stun gun ini? Biasa saja bawa stun gun. Kalau lagi mancing ya kan? Kamu mau ngapain? Aku mau ngapain? Selama ini, aku hormatin kalian sebagai keluarganya Meli. Aku sudah ngalah terus, tapi bukan berarti aku bisa diinjak-injak. Aku mertuamu. Kamu gak bisa nyakitin aku. Mau siapapun yang mau ngancurin keluargaku, nggak bakal bisa. Ingat itu. Halo? Ayah, pulang lebih cepat ya. Aku punya kejutan buat kamu. Aku tahu. Dengar ya kalian berdua, keluargaku gak ada yang boleh coba-coba ngancurin. Dulu gak bisa, sekarang pun gak bisa, apalagi nanti ke depan. Sayang, Kanya di mana? Kayaknya sudah tidur. Tata-tata-tata. Sayang, hari ini itu ulang tahun pernikahan kita yang ke-7. Selama ini, aku sudah lihat jelas semua usaha kamu. Mau gimana pun nanti, aku tetap bakal hadapin bareng-bareng sama kamu. Sayang, makasih ya. Aduh, tadinya aku mau pulang buat siapin kado buat Meli, tapi gara-gara mereka ganggu, aku jadi lupa total. Layar HP dia sudah retak lama, dan dia selalu malas ganti baru. Bener juga, sistem. HP harganya 2 poin, model terbaru Huawei Mate 70, cuma butuh 2 poin? Sayang, kenapa masih berdiri di situ? Apa gara-gara kerjaan yang bikin kamu stres banget? Sayang, ini kado yang aku siapin buat kamu. Kamu terima ya? Sayang, Kayaknya sebentar lagi mau masuk SD. Kita harus menabung buat biaya sekolahnya. Aku ngerti kok kamu pengertian. Tapi HP ini aku sudah terbiasa. Selain layarnya retak sedikit, yang lain masih bagus. Mending HP ini dikembalikan saja. Sayang, selama ini aku banyak kurang sama kamu sama Kanya. Tapi mulai sekarang aku bakal pastiin keluarga kita hidupnya lebih baik. HP ini awal dari kebahagiaan kita. Kamu nggak boleh nolak. Terima kasih, sayang. Oh iya, aku juga punya kado buat kamu. Sayang,
Ini buat kamu. Ini, Sayang, selama ini aku jadi food blogger dan aku dapat penghasilan di kartu ini. Ada 3 juta, cukup buat bayar DP apartemen kecil 2 kamar. Mulai sekarang kita nggak perlu lagi ngekos. Jadi sekolahnya Kanya juga lebih gampang. sayang, aku kan udah bilang, kamu nggak usah pusing urus beli rumah, biar aku saja. Sayang, walau kamu nggak bilang, aku tahu Ibu sama Yoga sudah bikin kamu susah terus. Selama ini gara-gara rumah. Kalau kita sudah punya rumah, mereka nggak bakal perlakuin kamu kayak gitu lagi. Sayang, tenang saja, sebentar lagi kita bakal tinggal di rumah besar. Kenapa? Kamu gak percaya sama suamimu? Aku percaya kok, pengorbanan kamu buat keluarga ini sudah lebih dari cukup. Aku cuma mau bagi beban sama kamu. Sayang, kamu baik banget. Kalau aku udah ngumpulin 3.000 poin, aku bisa tukar dengan villa harga 300 juta. Kalau sudah dapat, aku bakal kasih Meli sama anak kita kejutan. William, sampai ketemu besok. Oke, sampai ketemu besok. Sayang, aku pulang agak malam habis kerja nanti. Aku sama Kanya nunggu di rumah. Tuan, ke Sungai Taha. Wow. Gak nyangka cepat sekali aku udah ngumpulin 1.000 poin. Kalau terus begini, aku bakal bisa pindah ke villa sebentar lagi. Udah hampir jam 10, saatnya pulang. Kanya sedang menulis ya? Oh, itu pasti ayah yang pulang. Buka pintunya. Nenek, Anak bandel, pinggir sana. Bu, ngapain dia di sini? Meli, ini Tuan Muda Ferry, pasangan menikah yang sudah aku pilihkan buat kamu. Pak Ferry, ini sales manager di Saman International Group. Gajinya miliaran per tahun. Naik Land Rover, tinggal di villa. Dia itu benar-benar pria lajang terhormat. Aku kan sudah menikah, mau ngapain lagi? Gak punya rumah, gak punya mobil. Itu bisa dibilang menikah? Tuan Muda Ferry, orangnya luar biasa. Dia lihat potensimu. Gak peduli kamu sudah pernah nikah dan punya anak. Dan mau nikahin kamu. Kamu cepat ceraikan si tidak berguna itu, Bu. Walau William miskin, dia baik banget sama aku sama Kanya. Hidup aku ini cuma mau nikah sama dia. Baik sama kamu gunanya apa? Memangnya bisa ditukar jadi duit? Dia bisa bawa mobil mewah atau tinggal di villa. Aku nggak butuh yang begitu. Aku cuma mau hidup baik sama cara aku sendiri. Meli Jaya, iya kan? Kamu lumayan cantik. Ikut aku jauh lebih enak, 100.000 kali lebih enak daripada suamimu yang gak guna itu. Gimana? Kalau malam ini kamu jalan sama aku, biar aku tunjukin kemampuanku yang sebenarnya. Hah? Kamu itu ikut Pak Ferry saja. Hah? Berani-beraninya ganggu istri sama anakku. Mau mati ya? Oh! Kanya, kamu gak apa-apa. Berani-beraninya bikin ribut di rumahku. Berani-beraninya nindas anakku. Kamu pergi sampai mampus kamu. Dasar bajingan. Berhenti pukul dia. Minggir kamu. Meli, cepat bujuk dia. Biar berhenti. Kalau dia terus begini, bisa-bisa ada yang mati. Cepat. Sayang, jangan. Kamu nggak boleh nurunin diri sampai lempar sampah kayak dia. Itu nggak pantas buat kamu. Kalian berdua, cepat pergi. Pergi. Berani-beraninya ngelawan aku. Habis kamu. Masih nggak mau pergi? Mau aku bikinin cemilan? Kamu dasar tidak berguna. Bangga banget sih. Kamu sudah melawan Tuan Muda Ferry. Habis kamu pasti. Kanya, sayang, kamu nggak apa-apa kan? Kayaknya nggak apa-apa. Orang jahat itu nyakitin mama. Dia emang jahat banget. Beraninya nyakitin istri sama anakku. Ini belum selesai. Sayang, orang itu punya kuasa dan pengaruh besar. Kita nggak bisa sembarangan lawan. Kamu jangan nekat. Tenang saja. Aku udah punya rencana buat ini. Akan kupakai sistem. Aku bakal cepat kaya. Nanti si Ferry itu, aku akan buat dia bayar mahal. Oh, anjing sialan. Berani-beraninya mukul aku. Pak Ferry, Pak Ferry. Dia kerja di mana? Aku dengar, kayaknya dia kerja di perusahaan Hoka. Hoka? Ya. Pas banget. Hah? Sepupuku direktur di sana. Halo, Kak. Aku mau nanya soal orang namanya William. Iya, benar dia. Kak, tolong bantu pecatin dia. Oke. Kak, nanti aku traktir makan ya. Gimana hasilnya? Mulai sekarang di Jambi, gak bakal ada tempat buat si gaguna itu. Cowok yang gak bisa cari duit itu gak lebih baik dari anjing. Kalau anakku sadar, dia pasti mau cerai sama si gaguna itu dan ikut Pak Ferry. William,
Berani-beraninya kamu nyakitin aku. Aku bakal mainin perempuan di depan mata kamu. Halo? Ini William? Iya saya. Mulai sekarang, kamu gak usah kerja lagi. Aku sudah kasih tahu HRD buat kasih kamu gaji bulan ini. Pecat aku? Kenapa? Kenapa? Kamu gak tahu? Kalau ada orang yang gak bisa kamu lawan, seenaknya saja. Enggak aku. Halo? Oke, pekerjaan ini aku juga udah lama gak niat kerjain. Sekarang aku punya sistem. Selama aku mancing, aku bisa nuker apa saja. 100 kali lebih enak daripada kerja. Berangkat mancing. Oh. Iya. Nggak sampai setengah hari, poinku udah banyak banget. Kalau aku bisa dapat 1 ikan lagi, poinku mencapai 3.000 buat nuker sebuah villa. Dia mancing seharian, terus dilepasin semuanya. Udah kelihatan siapa dia. Dari sekali lihat, jarang-jarang dia mancing di sini. Dia itu pemancing profesional. Di sini, orang-orang manggil dia pemancing William. Mancing cuma hobi doang. Habis dapat ikan, langsung dilepas lagi. Benarkah? Wah, bagus banget lemparannya. Benar banget, bagus sekali. Halo? Oke, awasi dia buat aku. Jangan kasih dia kabur. Bener banget. Kamu benar, si William itu kabur ke sungai buat mancing. Dasar gak berguna. Sudah benar-benar gak bisa diselamatkan. Ada ibu lagi di luar. Bagus banget. Sesuai rencana. Kamu bawa Melly ke Sungai Taha. Hari ini, aku mau bikin William ngeliat sendiri gimana istrinya dipermainkan sama aku. Tapi dia sendiri gak bisa ngapa-ngapain. Melly! Bu? Kenapa di sini? Aku kan sudah bilang ke kamu, William sudah dipecat sama kantornya. Seharian dia cuma nongkrong di Sungai Taha. Gak ngapa-ngapain. Cuma duduk mancing. Gak mungkin. Tadi yoga lewat Sungai Taha dan lihat orang itu lagi mancing di sana. Padahal ini hari kerja. Dengar saran aku, cepat-cepat ceraikan dia saja. Cepat ke Sungai Taha. Akhirnya poinnya cukup juga. Pergi! Bersihin tempat ini. Minggir! Pergilah sana! Ngapain kamu di sini? Ngapain aku di sini? Bentar lagi juga. Kamu akan tahu. Aku dengar kamu, sales manajernya grup Saman. Kalau gitu kompleks Istana Saman, kamu tahu nggak? Kompleks Istana Saman? Ya jelas tahu. Itu bangunan puncaknya grup Saman. Cuma orang-orang atas dan kelas elit saja yang mampu beli. Kenapa kamu bertanya? Dengar ya, mulai sekarang aku adalah pemilik kompleks Istana Saman. Hei bocah, kamu gak waras ya? Pemilik kompleks Istana Saman, itu orang-orang sampai Bawira aja harus hormat banget. Kamu pikir kamu siapa? Oke, kalau gitu lihat aja nanti. Tuan rumah sudah pakai 3.000 poin. Berhasil menukar pila kompleks Istana Saman. Apa? Ada orang yang beli kompleks Istana Saman dan langsung bayar lunas? Cepat hubungi klien terhormat itu. Kasih aku nomornya, biar aku hubungin sendiri. Halo? Boleh tahu ini Pak William? Iya saya. Ini saya, General Manager Grup Saman. Wawan. Panggil saja saya Wawan. Suara ini, kenapa suaranya Pak William banget? Jangan-jangan aku salah dengar. Pak William, Anda barusan investasikan sebuah modal buat beli kompleks Istana Saman. Boleh tahu kalau Anda ada waktu? Saya mau dampingin Anda buat verifikasi prosedur terkait. Aku lagi luang sekarang. Aku di tepi barat Sungai Taha. Kamu ke sini? Iya. Aku langsung ke sana. Ke Sungai Taha, dalam 5 menit. Baik. Sekarang kamu percaya nggak? Kamu pikir aku otaknya rusak? Kalau beneran beli kompleks Istana Saman, aku udah jadi orang terkaya di dunia. Pak Ferry, aku ini klien terhormatnya Saman. Kalau kamu berani nyakitin aku takutnya kamu nggak bakal sanggup nanggung akibatnya. Gayamu keren banget. Klien terhormat ya? Kalau kamu beneran klien terhormat, ayo cepat dari sini lompat ke bawah. Tangkap dia. Ngapain kalian? Lepasin aku. Ngapain aku? Bentar lagi juga kamu tahu. Berhenti! Pemeran ceweknya datang. Pak Firly, lepaskan suamiku. Lepasin dia? Bukan gak mungkin. Cuma masalahnya, dia lagi ngelawan aku sekarang. Aku lagi marah banget. Kamu harus bantu nenangin aku. Mau mati ya kamu? Oh, diamlah. Kamu ngancam aku? Mau ketemu malaikat maut? Buka bajumu buat aku. Ayo cepetan nurut. Kalau enggak, aku panggil orang buat gebukin si gaguna ini sampai mati. Terus dilempar ke sungai. Berani kamu? Oh, sopel mulutnya. Cepat ke sana. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu gak buka bajunya, aku pecahin kepala suamimu ya. 1, 2, 3. Aku buka. William, lihat muka matamu dan lihat baik-baik. Gimana aku permainkan istrimu, ha? Buka bajunya.
Berhenti! Berhenti! Minggir! Sayang, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Saran aku ke kalian, jangan ikut campur urusan orang. Kalau nggak mau mati, minggir sana. Suruh aku minggir? Emang dasarnya apa? Pak Ferry itu orang berpengaruh di Saman. Kalau kamu tahu diri, cepat minggir. Kalau kamu lawan Pak Ferry, besok kamu nggak lihat matahari lagi. Kamu siapa? Berani-beraninya ngancem Pak Wawan. Relasiku di Jambi itu gede banget. Siapapun yang lawan aku, nggak bakal punya akhir yang enak. Saudaraku, kasih mereka pelajaran. Biar mereka nggak gampang lupa. Kok bisa begini? Dasar sampah semua. Tangkap dia. Lepasin aku. Aku ini orang grup Saman. Kalau kalian lawan aku, kalian semua gak bakal selamat. Kamu bilang, kamu orang Saman? Bener banget. Aku Ferry, sales manager dari grup Saman. Di Jambi ini, sedikit banget orang yang berani lawan aku. Kamu bilang, kamu manajernya Saman Group? Sekarang takut ya? Selidiki. Kalau orang ini beneran ada, pecat dia. Baik. Halo, ini bagian HRD. Cek apakah ada orang bernama Ferry. Pak Wawan, orang ini beneran ada. Saya sudah kasih tahu HRD buat pecat dia. Dia nggak bakal bisa kerja lagi. Aku ini penumpang grup Saman. Kalian ini siapa? Berani-beraninya pecat aku, Minggir. Telepon kantor. Halo. Pak Ferry, dengan berat hati kami kasih tahu kalau grup Saman sudah memutuskan buat resmi menghentikan kontrak kerja Anda. Silakan datang ke HRD buat beresin soal teduh. Aku dipecat? Ini gak mungkin. Sebenarnya kamu siapa? Orang ini, general manajernya grup Saman. Manajer kecil kayak kamu berani sombong di depan Pak Wawan. Dasar gak tahu diri. Apa? Kamu Pak Wawan? Iya, itu aku. Pak Wawan. Minggir, jangan ganggu Pak Wawan menerima kliennya. Klien terhormat? Kamu itu Pak William? Iya saya. Pak William. Perkenalkan, nama saya Pak Wawan. Atau, Wawan saja. Saya barusan yang telepon Bapak. Boleh tanya apa Bapak ada waktu sekarang buat ikut saya ke Hotel Samudra? Buat tanda tangan kontrak. Oke. Ayo silakan. Sayang, ini. Sayang, nanti aku jelasin ke kamu. Pak Wawan, jangan sampai orang gak guna ini nipu Bapak. Orang ini dulu cuma kuli angkut di perusahaan dagang. Sampah kelas bawah. Aku tinggal nelpon sekali, bikin dia gak punya kerjaan. Kurang ajar kamu. Kamu yang ganggu kerjaan suamiku. Beraninya lawan klien terhormat Saman. Mau mati ya kamu? Aku bahkan gak nyari kamu. Tapi kamu sendiri yang datang ya kan? Pak Wawan, Bapak salah paham. Orang gak guna ini mana mungkin jadi klien terhormat. Pak William, itu pemilik baru komplek Istana Saman. Masih berani ngoceh. Apa? Dia beneran beli komplek Istana Saman? Pak William, gimana orang ini mau ditangani? Kamu urus sendiri. Kasih perintah, biar Ferry dimasukin ke blacklist kita. Kalau ada perusahaan yang berani rekrut dia, berarti musuhnya Saman. Kakak, kamu kan besar. Jangan ributin orang kecil seperti aku. Anggap saja aku kental mati ya. Kemana sombongmu yang barusan? Waktu nindas istriku di depan mata aku, Binatang berani nyiksa orang pakai kuasa. Barusan kamu bilang, kalau aku klien terhormatnya Saman, kamu mau nyebur ke sungai kan? Enggak. Aku cuma bercanda. Sekarang aku yang serius. Boleh gak dia dilempar ke sungai? Kasih dia pelajaran. Baik. Enggak, jangan. Pak Wawan, enggak, jangan. Pak Wawan, tolong. Sayang, ayo pergi. Pergi kemana? Aku mau ajak kamu lihat rumah baru kita. Ayo pergi. Silakan Pak William. Pak Ferry, kenapa kamu? Basah kuyup, Kamu? Pak Ferry, sepertinya urusanmu sudah beres ya. Bagaimana kalau 800.000? 800.000. Jadi mukaku kelihatan kayak 800.000 gitu ya? Kalau bukan gara-gara kamu, yang manas-manasin, mana mungkin aku lawan bosku dan menghancurin masa depanku. Aku bunuh kamu sekarang. Pak William, mulai sekarang Anda itu pemilik komplek Istana Saman. Selamat beroperasi. Terima kasih. Papa! Anakku. Sayang, aku mengajakkannya. Ayo pergi. Sayang, bukankah ini villa paling mahal di ibu kota? Bukankah kamu akan mengajak kami untuk melihat rumah kita? Iya, Papa. Sebentar lagi kalian akan tahu. Ayo.
Berhenti. Ini komplek Istana Saman. Orang luar dilarang masuk. Sayang, ayo pergi. Jangan khawatir. Oh? Kamu pemilik komplek Istana Saman, Pak William? Siapa lagi? Aku minta maaf, aku gak mengenalimu. Aku gak tahu dengan siapa aku berurusan. Maafkan aku, Pak William. Gak apa-apa. Kamu cuma melaksanakan tugasmu. Gak apa-apa, ayo ngobrol di dalam. Pak William, silakan masuk. Luas sekali di sini, seperti tempat tinggal para raja dalam dongeng. Mulai sekarang, apakah dia bisa bermain petak umpet di sini? Ada banyak tempat untuk bersembunyi. Papa, lihat lampu itu sangat cantik. Papa, apa dia bisa jatuh? Tentu saja enggak. Meli, gimana menurutmu? Apa kamu suka? Sayang, apa ini rumah baru kita? Benar. Papa, kita bisa tinggal di sini. Ini seperti tempat tinggal para putri. Tapi kayaknya bukan seorang putri. Anak yang lugu. Tentu saja kamu putri kecil Mama dan Papa. Tempat ini akan jadi istana kerajaan kita selamanya. Papa sangat keren. Anak baik. Mama juga. Anak ini. Sayang, dari mana kamu dapat uang untuk membeli rumah ini? Jangan sampai menggunakan cara yang salah. Begini sayang, aku membangun perusahaan dengan temanku. Aku gak kasih tahu kamu karena kamu pasti khawatir. Perusahaannya kini telah terdaftar. Keuntungannya aku gunakan beli rumah ini. Jadi, begitu. Sayang, jangan khawatir. Semua yang aku punya ada lisensinya. Aku pastikan kamu dan Kenya hidup dengan nyaman. Aku percaya padamu. Fakta bahwa aku punya sistem, aku nggak bisa mengatakannya ke Meli sekarang. Sepertinya ke depannya, aku harus membeli perusahaan untuk menutupinya. Sisa 50 poin? Aku harus memancing lebih banyak untuk dapat poin. Oh. Ah. 10.000 poin. Perusahaan Hoka? Bukannya itu perusahaan namaku. Itu dia. Kakak, jangan terlalu keras. Aku menderita melihatmu begini. Pak Dika menelpon. Halo, Pak Dika? Buati, perusahaan Hoka kita baru saja diakuisisi. Pihak lain sudah jadi pemegang saham tertinggi Hoka. Dia baru saja pindah ke komplek Istana Saman. Aku sedang rapat, jadi nggak bisa ke sana. Kamu pergilah ke sana dan undang dia ke pesta. Aku mau mengadakan perjamuan untuknya. Ingat, nggak boleh ada kekacauan. Atau aku akan memecatmu. Oke. Jangan khawatir, Pak Dika. Serahkan saja padaku. Ada apa? Yoga, aku akan memperluas koneksimu dengan bertemu orang penting. Beneran? Ide bagus. Ayo kak, pakai ini. Ayo pergi. Ayo pergi. William? Kenapa kamu ada di sini? Yoga? William, kenapa terdengar familiar? Ibu Wati, orang penting sepertimu pasti lupa aku. Kamu memecatku beberapa hari lalu. Apa kamu sudah lupa? Kupikir siapa? Ternyata orang biasa yang ingin dipecat keponakanku. William, kamu sudah dipecat kan? Kamu gak akan dapat apa-apa. Kakakku sudah buta karena jatuh cinta pada nelayan sepertimu. Berhenti! Yoga, jangan halangi aku. Aku terlalu lembut padamu ya. Kamu tahu itu tempat apa? Kamu pikir kamu bisa ke sana? Ini rumahku. Kenapa aku gak boleh masuk? William, kamu lelucon macam apa itu? Ini adalah kompleks Istana Saman. Hanya orang penting dan keluarga yang kaya raya yang bisa tinggal di sini. Apa hakmu berkeliaran di sini? Kalian berdua memang sangat mirip. Pasangan yang cocok. Minggir, beraninya menghinaku. Akan kukirim orang untuk membunuhmu. Tunggu, dia ke sana, ke arah kompleks Istana Saman. Kalau dia membuat marah bos besar, kita akan dapat masalah. Ayo cepat, hentikan dia. Berhenti! Aku bilang, jangan halangi jalanku. Minggir. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu tahu aku kemari untuk menyambut tamu terhormat, tapi kamu gak mau aku melakukannya. Jadi kamu mengacaukan. William, jangan mengacaukan ini. Pergi sana yang jauh. Atau kalau kamu membuat Kawati marah, gak akan kubiarkan kamu hidup. Aduh. Sakit. Aduh, dasar kurang ajar. Aduh, apa yang kamu lakukan?
Lepaskan aku! Apa yang kamu lakukan? Kamu satpam kan? Orang ini gak mendengarkan kami. Dia mau memaksa masuk. Usir dia cepat! Kamu berani memukulku? Kamu berani mengganggu Pak William? Kupukul kamu! Pergi kalian! Sayang, Kawati, dia mau memukulku. Nomor 9527, kamu tahu siapa aku? Sampai berani berbuat begitu. Satu telepon saja dariku, aku bisa saja memecatmu. Siapa kamu? Berani-beraninya merendahkan Pak William. Kamu cari mati ya? Bukankah dia cuma tikus miskin? Kenapa kamu melarangku? Pak Satpam, dengar baik-baik. Kawati itu HRD dari perusahaan Hoka. Dia datang kemari atas perintah CEO ke komplek ini untuk menemui bos besar. Dia bukan orang sembarangan. Kalian memang orang gak tahu diri. Apa kalian belum tahu pemilik kompleks saman itu Pak William? Apa? Apa? Kamu barusan bicara sembarangan ya? Dia? Kalau dia pemiliknya, maka aku orang terkaya di kerajaan Lagon. Pemilik kompleks Istana Saman itu pemegang saham terbesar di Hoka. Waktu itu, kalau memang sekaya itu, apa mungkin kamu dipecat lewat telepon oleh... Oke. Kalau kalian memang cari mati, aku akan turuti. Halo, apakah kamu Pak Dika, CEO perusahaan Hoka? Ya, itu aku. Ada orang bernama Wati dari perusahaan yang menggangguku. Sekarang, cepat bereskan dia. Pura-pura ya kamu. Kamu kira CEO itu orang yang bisa sembarang kamu hubungi? Kenapa nggak lihat dirimu dan sadar diri? Padika? Padika? Kenapa kamu membuat masalah? Aku sudah bilang untuk kamu mengganggu bos besar. Apa yang kamu lakukan? Kembali ke kantor sore ini. Ambil barangmu dan pergi. Dia beneran nelpon Pak Dika? Aku lupa bilang. Aku baru mengakuisisi 51% saham Hoka. Sekarang, aku pemegang saham terbesar. Dika yang barusan kamu sebut, dia cuma bawahanku. Baiklah, aku gak punya waktu untuk kalian. Mau William, silakan. Pak William, aku salah. Aku nggak mengenalimu. Kamu orang penting. Tolong maafkan aku. Jangan biarkan aku dipecat. Aku mengadakan pekerjaan ini untuk menghidupi keluargaku. Aku tahu kamu gak mengakui kesalahanmu. Kamu cuma takut. Gak ada orang yang gak boleh kamu ganggu di dunia ini. Ada orang yang sepertimu gak berhak dapat perhatianku. Pak William, aku salah. Aku bersalah. Oi kamu, jangan ganggu Pak William. Jangan sampai kesabaranku habis. Oh ya, dan kamu, cowok simpanan, kamu benar-benar serakah. Kamu bahkan mendekati tante-tante tua. Apa maksud kamu? Siapa cowok simpanan? Dasar bodoh. Kamu membuatku dipecat. Kamu pada menyalahkan orang. Dasarku Daniel. Jelek seperti ku Daniel. Aku sudah gak tahan lagi. Aku menghabiskan uang untukku. Kamu memukulku Kenapa lagi? kamu diam Kesabaranku saja? sudah habis. Kenapa Meli belum kembali? Menurut sumber di kota Jambi sedang ada kasus penculikan massal perempuan dan anak. Para penculik meminta tembusan tinggi dan keberadaannya masih menjadi misteri. Kasus ini sedang dalam investigasi. Masyarakat dihimbau untuk membatasi keluar kecuali dalam keadaan mendesak. Mereka masih belum pulang. Mungkinkah? Sayang, kamu sudah pulang? Sayang, kenapa kamu pulang larut malam? Apa yang kamu lakukan? Kayaknya masih di sini. Kenapa kamu pulang terlalu malam? Kami ketinggalan bis. Jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi Kanya dan aku pulang jalan kaki. Jalan kaki? Sayang, kita sudah punya banyak uang. Gak seperti dulu. Oke, kami akan pakai taksi. Taksi? Beli saja mobil. Beli mobil? Benar, sayang. Besok kita akan membeli mobil. Oke, terserah kamu saja. Papa, Mama, apakahnya nggak harus naik bis ke sekolah lagi? Tentu saja. Mulai sekarang, Mama akan mengantarkannya ke sekolah setiap hari. Bagus. Itu artinya teman-teman nggak akan mengolok-olok aku lagi. Sayang, aku barusan lihat berita. Belakangan banyak penculik di Jambi. Kalau kamu dan Kanya keluar, kamu harus hati-hati. Penculik? Memangnya mereka menargetkan keluarga kita? Oh, iya juga. Sekarang kita punya uang. Mama, aku lapar. Ayo pergi, Mama akan membelikanmu sesuatu. Pergilah. Kejadian Ferry belakangan ini mengingatkanku sesuatu. Aku harus memastikan keselamatan istri dan anakku. Benar juga, aku kan punya sistem. Mahal sekali. Kartu layanan tingkat tinggi. Kalau kamu menukar kartu tahunan ini, perusahaan tim Widya akan menyediakan jasa keamanan tingkat tinggi untuk keselamatan kamu dan keluargamu. 45862. Persyaratan penukaran 6.000 poin. Mahal sekali. Tapi kualitasnya bagus. Aku harus memakainya. Halo? Oke. Aku paham. Kemarilah.
Sayang, aku keluar sebentar. Aku akan kembali secepatnya. Kembali cepat ya. Apa kamu William? Benar. Pak William, aku Wiguna, manajer dari perusahaan keamanan Widya. Halo? Pak William, kamu telah membeli kartu tahunan level tinggi dari perusahaan kami. Untuk kontrak keselamatan, tolong tanda tangani ini. Pak William, kontraknya sudah aktif. Mulai hari ini, perusahaan keamanan Widya akan menjaga keamananmu dan juga keluargamu. Kontraknya 1 tahun. Selamat bekerja. Terima kasih. Kamu bawa orangnya. Ferry kan? Hutang 2 miliarmu. Gak akan kamu bayarkan? Oh? Enggak. Bukankah cuma 500 juta? Jumlah sisanya, tentu saja bunganya. Mau bayar pakai uang atau nyawa? Bukannya aku gak mau bayar. Aku baru saja dipecat. Dan aku diblokir perusahaan. Sekarang aku gak punya apa-apa. Aku gak peduli. Kamu ingin membayar hutangmu? Sepertinya kamu gak butuh lenganmu lagi. Jangan. Aku ada cara untuk membayarnya. Katakan. Bagas. Aku dengar kalian menculik untuk cari tebusan. Oh, kamu tahu soal itu juga? Sepertinya kamu memang harus mati. Kenny, lakukan. Jangan. Aku punya informasi. Selama kamu bisa melakukannya, kamu akan kaya dalam semalam. Segera katakanlah. Bagas, apa kamu tahu kompleks Istana Saman? Tentu, hanya orang berpengaruh yang bisa masuk ke sana. Ada sesuatu yang gak kamu tahu. Pemilik kompleks Istana Saman itu, William. Selama kamu bisa menculiknya, kamu bisa mendapat banyak uang tebusan. Kamu akan kaya raya dalam semalam. Cobalah. Otakmu sudah rusak ya kan? Tempat itu punya tingkat keamanan level nasional. Kamu mau aku mati ya kan? Kenny, sepertinya orang ini gak mau bayar. Potong tangannya. Baik. Aku bisa membuat William bawa uangnya. Gimana? Bagus. Kita bisa memanfaatkan istri William. Ibu dan adiknya tidak tinggal di sana. Jadi aku sangat yakin ini kesempatan baik untukku. Bagus. Gimana? Lalu... Lakukan sesuai rencanamu. BMW seri 3 kurang dari 200 poin. Mercedes-Benz kurang dari 300 poin. Murah sekali. Tiba S-Class 800 poin. Mobil impianku. Ini dia. Pertukaran poin berhasil. Barang berlian harus diambil di tempat yang ditentukan. Sayang, Sayang, gimana penampilanku? Apa terlihat jelek? aura istriku luar biasa. Kamu cantik memakai apapun. Cuma, pakaian ini sudah kamu pakai bertahun-tahun. Kamu harus beli baru. Gak perlu. Pakaian ini sangat nyaman. Gak perlu beli baru lagi. Uang kita harus dihemat. Sayang, uang kita banyak. Meski kita gunakan sembarangan, kita nggak akan kehabisan. Dengarkan apa kataku. Setelah ambil mobilnya, kita beli baju baru. Beli baju baru. Oke, terserah kamu saja. Kita akan pergi ke toko mobil internasional di Jambi. Kita sudah sampai. Sayang, kelihatannya toko ini cuma menjual mobil mewah. Pasti harganya sangat mahal. Apa? Kamu masih nggak percaya aku? Nggak percaya Papa. Papa nggak mungkin berbohong. Hai, bukankah itu Ratu Kecantikan Jakarta? Jenny, terakhir ketemu 10 tahun yang lalu. Aku senang melihatmu di sini. Lepas tangan kotormu. Ada bau kemiskinan darimu. Menciumnya saja aku buang. Dia itu. Dia, teman kuliahku. Melly, pakaian yang kamu pakai itu barang murah yang dijual di jalanan. Sangat miskin. Lihat ini pakaian mahal. Harganya pun ratusan juta. Oh iya, ini tas Emes, edisi terbatas. Harganya 50 juta. Orang miskin sepertimu, pasti ini pertama kalinya kamu melihat ini ya kan? Jenny, karena kamu teman kuliah Melly, aku nggak akan berdebat denganmu. Tapi kalau kamu terus merendahkan Melly, jangan salahkan aku kalau kasar. Hai, bukankah dia katak terkenal di masa lalu? Jauh-jauhlah dariku. Apa? Masih berbuat sesuatu. Sudah 10 tahun dan kamu masih hidup begini.
Orang ini manajer di departemen marketing perusahaan Hoka, sekaligus suamiku. Jenny, kamu gak berhak menghina suamiku. Jangan kira aku gak tahu kalau kamu jadi wanita simpanan dan menghancurkan keluarga orang. Diam kamu. Omong kosong apa itu? Sayang, di sini ada Kanya. Mereka nggak selevel dengan kita. Ayo masuk. Jenny ya, akan ku ingat kamu. Ayo. Kak Zahra, bukankah kita harus menyambut mereka? Dilihat dari penampilannya, 3 orang itu mungkin kemari cuma untuk lihat-lihat saja. Gak akan beli apapun. Hanya buang-buang waktu. Tapi kalau kamu mau, pergilah. Pak Gama mengumumkan kalau secepatnya Mos Besar akan datang dan kita harus menyambut mereka. Aku sedang dalam keadaan gamut untuk menyambut orang miskin. Halo Tuan dan Nyonya, apa kalian sedang mencari mobil? Kami kemari untuk... Tidak masalah, kamu bisa memilih mobil yang kamu suka. Akan kami jelaskan detailnya. Apa nggak takut membuang waktumu? Pembeli itu raja. Melayani pembeli itu adalah tugas kami. Lina, jangan buang waktumu. Pembeli kita itu adalah cuma orang-orang kaya. Orang sepertinya, meski mau kerja sampai mati, juga nggak akan mampu beli mobil. Apa mobilnya sangat mahal? Tentu saja, cabang perusahaan makmur khusus untuk mobil mewah. Yang paling mahal saja, seharga 500 juta rupiah. Harganya terlalu mahal. Gimana kalau kita ke tempat lain saja? Jangan khawatir, percaya padaku. Aku dengar tokomu punya barang baru, Maybach edisi terbatas. Harganya miliaran. Ternyata kamu baca berita. Aku nggak mau kasih tahu kamu. Baru saja ada pembeli yang membeli mobilnya. Tunggu saja, orang itu akan datang mengambil mobilnya. Bahkan kalau kamu menjual keluargamu, nggak akan cukup untuk beli beberapa bagian mobilnya. Oh, benarkah? Aku barusan berpikir, saat aku masuk, ada bau-bau nggak enak. Ternyata kalian. Boleh kutanya, kamu? Orang ini, suamiku Ferdi. Dia manajer marketing di perusahaan Hoka. Kami datang untuk ambil mobil. Jadi, pembeli yang disebut Pak Gama adalah kalian? Tentu saja, aku juga anggota VIP di toko kalian. Baiklah, baik. Ikuti aku. Aku ingin bertanya, bisnis macam apa kalian, ha? Orang seperti ini juga bisa masuk? Bukankah menjijikan, ha? Pak Ferdi akan segera kami tangani. Kalau nggak bisa beli, pergi saja. Kalau membuat Pak Ferdi tersinggung, gak ada untungnya bagimu. Kak Zahra, kamu nggak boleh begitu pada pembeli. Apa dia pantas disebut pelanggan? Dia manajer marketing di perusahaan Hoka, ya kan? Tentu saja. Kalau kamu mau selamat, pergi sana. Jangan ganggu moodku dan Jenny. William, Melly, kalian gak paham bahasa manusia? Masih gak mau keluar? Jangan takut anakku, ada apa-apa di sini, ha? Kalian berdua banyak bicara. Apa Dika tahu? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Berani memanggil CEO dengan namanya? Kamu bosan hidup? Benar. Siapa kamu? Beraninya bicara begitu di depan kita. Kamu... Pergi. Bukankah kamu lihat dia memukul orang sembarangan? Satpam, usir sampah ini dari hadapanku. Cepat, seseorang membuat masalah. Jalang ini memukul orang sembarangan. Kalau ada yang mau bantu aku, kasih dia pelajaran. 10 juta ini jadi milik kalian. Berhenti! Berhenti! Ribut-ribut apa ini? Apa kalian tahu dilarang ribut di sini? Pak Gama, kamu datang tepat waktu. 2 orang miskin ini gak cuma gak punya uang, tapi juga membuat masalah. Kita harus kasih dia pelajaran. Benar sekali. Para sampah ini harus dikasih pelajaran. Itu Pak William, dia bos besar. Dia membeli mobil super seharga miliaran di laman perusahaan. Gak boleh dikecewakan. Kenapa kamu diam saja? Cepat tangkap mereka. Diam kamu! Pak Gama, kenapa memukulku? Sudah aku bilang untuk menyambut pembeli, tapi malah memperlakukan mereka begini. Para pembeli terhormat ada di sini. Aku melayani mereka dengan baik. Diam kamu! Lina, katakan padaku, apa yang terjadi? Baik, Pak Gama. Jadi begini. Mereka menindas orang lain dengan kekayaan. Menyebabkan keributan. Kak Zahra juga mau menuruti mereka. Jadi dia membiarkannya. Apa? Dasar bodoh! Kamu gak bisa mengatasi hal kecil. Apa gunanya kamu? Jangan kerja mulai besok. Pak Gama, jangan memecatku. Aku cuma menuruti perintah saja. Pergi kamu! Mengganggu pembeli terhormat. Kamu benar-benar gak tahu tempatmu. Suamiku, anggota VIP perusahaanmu. Kita, tamu terhormat itu. Waktuku berharga. Aku gak punya waktu berurusan dengan kalian. Cepat bawa kami ke mobilnya. Pak Gama, lihat. Mereka pembeli terhormat kita. Kamu salah paham. Diam kamu. Kamu benar-benar buta. Oh William, kami minta maaf. Gak apa-apa. Lagi pula kita mau ambil mobil. Kebetulan saja. Ikuti aku. Sayang, ayo pergi. Papa, sudah beli mobilnya. Papa akan ajak kamu jalan-jalan ya. Ayo. William, Melly, muka kalian tebal juga ya. Masih saja berani datang ke sini. Ya sudah,
Nona baik ini sekarang kasih kalian pelajaran. Awas kamu nanti malah kena batunya. Kamu cuma sampah kok bacotnya selangit. Mau ada 10 nyawa pun, untuk DP-nya saja nggak akan nutup. Pak Wira, lihatlah. Ini, mobil mewah ini, impor eksklusif. Edisi terbatas Maybach khusus dari kita. Harganya 15 miliar. Mobil mewah berkualitas seperti ini, cocok sekali buat status Anda. Aku salah lihat ya. Mobil mewah harga miliaran gini, duitku banyak pun, nggak akan sambut itu. Oh apa? Ini, bukan Anda yang beli? Kamu sales apaan sih? Aku dan suami pesan BMW seri 7, 1 miliar. Kamu malah bawa mobil harga selangit. Kamu mau pamer ya? Enggak begitu. Aduh, mana muka songongmu tadi, ha? Orang yang nggak tahu, pasti kira kalian tajir melintir. Masa mobil belasan miliar aja nggak bisa beli, ha? Sampah seperti kamu. Terus kamu bisa apa? 10 miliar? Beli nyawa keluargamu saja kemahalan. Mau bacot apa lagi? Hah? Benar itu. Sampah busuk kayak dia ini kelewat banyak. Baik, kalian sukses membuat aku marah. Halo? Dika Cakra, perusahaanmu ada manajer bernama Wira Ferdi? Benar, Pak William. Turunkan dia. Baik, segera. Kamu kira kamu siapa? Orang sebesar Pak Chandra memang bisa disuruh seenaknya gitu ya? Aduh, aku nggak kuat. Ini benar-benar ngakak banget. Hai Meli, kamu harus bawa suami gilamu itu ke psikiater. 80% sudah sakit jiwanya. Sayang, Tenang, kamu silahkan tertawa sepuasnya sampai nggak bisa ketawa. Pak Chandra nelpon? Ada hubungan sama si sampah? Gak mungkin, mustahil. Halo? Apa? Posisi manajer penjualanku dicopot? Pak William, aku salah. Maafkan aku. Aku pantas mati. sayang, dia itu cuma sampah. Kok kamu bisa berlutut? Gak malu apa? Aku yang malu. Diam kamu. Dia pemegang saham terbesar di Hoka. Pak Chandra saja tunduk. Menyinggungnya. Itu jadi mati. Apa? Pak William, ampuni aku. Aku ada orang tua dan anak yang harus diurus. Bukannya tadi sudah sombong ya? Bukannya mau bayar hidupku 10 miliar? Tindak pakai kuasa, kena batunya ya kan? Paham nggak? Paham. Hah? Kanya, ayo bawa kamu jalan-jalan. Sayang, mobilnya. Ini. Ayo masuk. Mama, cepat masuk. Papa ajak jalan-jalan. Ini mobilnya William. Kok bisa sih? Mampus, aku sudah hina klien penting. Habislah sekarang. Dasar orang-orang busuk suka nindas. Pak Wahyu, pelayanan dan sikap sales Rina sangatlah bagus, memuaskan. Benarkah? Mulai sekarang, kamu jadi manajer ya? Kerja bagus. Benarkah? Terima kasih atas kesempatannya. Aku nggak akan mengecewakan. Dia datang. Kak Bob, lihat, aku benar kan? Hah? Mobil mereka edisi terbatas sedunia. Mewah harganya belasan miliar. Tangkapan besar. Halo? Apa? Baik. Kak Bob sudah tertangkap sesuai rencana. Ada apa ini? Ibu, Pak Ferry, apa yang kamu lakukan? Yang terjadi sebelumnya, jangan salahin aku. Iya. Semua gara-gara William. Masa William. kamu? Kak Bob, ini mereka. Kamu, Ibu William. William singgung orang? Pak Bob, kita dan William, kita sudah nggak ada hubungan lagi. Benar-benar. Setelah jadi kaya raya, dia nggak bakal peduli lagi. Walaupun kami dihajar mati, dia nggak akan peduli. Banyak omong kalian. Pak Bob, kedua orang ini benar nggak ada hubungan sama William. Tapi sama istri William mungkin saja saudara. Terus, istri William terkenal berbakti banget. Hah? Ya sudah, telepon saja dia. Minta tebusan. Tebusan? Ini penculikan. Kalau nggak mau mati, ikuti semua yang kuminta. Kanya, apa kamu suka? Sayang, Iya. aku akan telepon dulu. Ya, silakan. Mana ayah lihat? Halo? Sudah aku diculik. Cepat tolong kami. Mereka mau habisi kita berdua. Kalau nggak di sini, nggak akan ketemu lagi. Kamu sama ibu kenapa? Kamu Meli kan? Bukan setengah jam. Mabrik terbengkalai di barat. Ingat, jangan bawa polisi. Jangan ngomong ke orang lain. Kalau nggak, ambil saja sisa tubuh ibumu dan adik. Halo? Halo?
sebenarnya yang culik mereka. Apa aku kasih tahu suamiku saja? Enggak bisa. Ini urusan keluargaku. Gak usah dilibatin. Sayang, Kenapa? aku baru ingat di rumah gak ada makanan. Jadi kita beli di pasar dekat sini ya. Kita beli Baiklah. dulu. Sayang, pasarnya dekat. Aku pergi sendiri saja. Besokannya harus sekolah. Cepat bawa pulang ya. Oke, kita pulang duluan. Dadah ke ibu. Dadah, Mama. Kanya. Pak, pabrik terbengkalai di barat ya. Cukup, Pak Ferry. Ampun. Ampun, kakimu itu hampir membuatku impoten tahu. Kugebukin sampai mati. Jangan habisi. Tenang kakek, tanganku tahu batas. Kalian permalukan nenek tua. Awas saja kena batunya kalian. Kena batu? Sini, sebelum kena batunya, kuremukan mulut baumu itu. Berhenti. Lepaskan mereka. Papa, Mama kenapa belum pulang? Tunggu saja, sebentar lagi pulang. Oh, Pak James telepon. Halo Pak James. Pak William, barusan orang kita tahu istrimu lagi perjalanan ke pabrik terbengkalai di arah barat. Apa? Belum tahu kenapanya. Orang kita lagi cari infonya. Oke, paham. Aku ke sana. Kanya, ayah keluar sebentar ya. Jaga diri di rumah, oke? Ayah ibu akan segera pulang. baik Papa. Kalian harus cepat pulang ya. Anak baik. Berhenti. Lepaskan mereka. Oh, kakak, si brengsek beneran datang. Selamatkan mereka mudah. Kasih aku 20 miliar, ku jamin mereka tetap hidup. 20 miliar? Dapat dari mana 20 miliar? Gak ada uang? Kenny, patahkan satu tangan. Baik. Jangan, jangan. Jangan. Kak, tolong aku. Bos, dia pingsan. Yoga itu kan adik kandungmu. Uang sebegitu saja lebih berharga dari adikmu. Dasar kamu anak durhaka. Hatimu sudah dimakan anjing. Kasih uangnya. Keluarga Jaya cuma ada satu anak laki-laki. Maksudku kalau gak ada hati, sudah kubiarkan kalian. Tapi 20 miliar duit dari mana? Yang satunya juga. Baik. Jangan. Ibu. Bos, aku belum gerak dia udah pingsan. Kok Bob, kayaknya uangnya nggak ada di si brengsek ini, tapi di si William. Mau siapapun yang pegang duit. Malam ini sudah harus ada uangnya. Iya, tenang, ku bereskan. Lihat saja nanti gimana, ku jamin dapat duitnya. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Kalian mau apa? Mau apa? Cepat telepon, suruh William brengsek ke sini. Mimpi saja kamu. Ikat dia. Ini obat kuat. Satu pil saja bisa bikin perawan jadi bekas. Di sini ada sepupu saudaraku. Nanti kita rekam video panas buat hadiah ke suamimu. Bakal gimana reaksinya? Wanginya. Dasar monster. Lepaskan. Lepaskan. Hah? Pak, istriku bagaimana? Kita sudah pastikan semua. Preman ini sandra keluarga istrimu. Buat peras dia. Silakan. Ferry si teri brengsek. Harusnya kau habisi saat itu. Tenang Pak William. Kita sudah buat tim penyelamat. Kita pastikan istrimu pasti aman. Aku ikut. Jangan Pak. Preman-preman ini sindikat berbahaya. Sering target wanita dan anak-anak. Mereka sangat kejam. Berbahaya. Aku nggak akan biarkan istriku di sana. Baiklah. Leo, kawal. Baik. Ini Leo. Leo kapten tim Widya. Dia kapten kita. Dulu dia Densus nomor 1. Dengannya keamananmu pasti terjamin. Lalu ku atur penembak situ. Buat lindungi di belakang. Maaf merepotin. Sudah seharusnya. Sebelum masuk, kita lawan Kroco di luar. Tim Widya. Siap. Maju. Siap. Ku minta sekali lagi. Panggil William ke sini. Mimpi kamu. Jangan salahkan aku kalau gitu. Ku kasih kamu pelajaran berharga. Apa itu pria sejati? Tunggu. Kamu Meli kan? Bilang ke William, bawa 20 miliar. Ku jamin kalian semua selamat. Pura-pura bodoh. Yang berani nantang Kak Bob, semua habis jadi pakan ikan. Meli Jaya, kalau gak mau mati, cepat suruh dia ke sini. Kamu bosnya di sini kan? Benar. Bisa kemari sebentar. Aku kasih tahu sesuatu. Wanita brengsek, beraninya ke Kak Bob, cari mati. Dasar preman-preman busuk. Dikira aku nggak tahu setelah aku bawa suamiku ke sini dan kalian porotin kita semua. Nanti juga bakal dihabisi. Kamu memang cerdas, tapi orang cerdas biasanya mati dengan cepat. Preman gak ada hati. Mana mungkin mati tenang? Mati tenang? Kamu tahu aku siapa?
Aku dan Kak Bob, pembunuh bayaran kelas kakap di dunia. Teri kecil kayak kalian, bisa apa ke kita? Di dunia ini, cuma tim dia yang sebanding denganku. Jadi maksudnya, cuma yang jago yang bisa lawan mereka. OKB teri kayak kalian ini gak setara. Cukup bacotnya. Dia punyamu. Mainin sesuka hatimu. Yang penting bisa ngomong. Terima kasih Pak Bob. Wanita brengsek busuk. Ayo main habis-habisan, ha? Sini kamu. Jangan ke sini. Tolong. Hentikan! Preman brengsek! Sayang, tenang. Ada aku. Sayang, aku kira dia ketemu lagi. Oh, ternyata si sampah. Saudaraku, apa yang kalian tunggu? Dia William. Hajar! Hiya! Wah! Ah! 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 Kapan dia dapat pengawal sejago ini ya? Ayo. Kak, mereka lari. Lari? Dikira tempat kayak gini bisa gampang keluar gitu aja semaumu. William, pengawal-pengawalmu bisa setangguh itu kah? Bisa sendirian hajar orang sebanyak ini? Hah? Berani lawan kamu? Ini hari kematianmu. Saudaraku, majulah! Kamu kenapa? Mereka berdua klien istimewa. Masih mau kurang ajar kamu? Pergilah! Orang ini pasti sulit. Gak bisa keras kayak sebelumnya. William ya, kasih aku 20 miliar. Ku jamin kalian selamat sentosa. Gimana? Pak William, pasukan akan segera siaga. Kita bisa ulur waktu dulu. Aku tahu harus apa. Uang sepele, bisa ku kasih. Tapi apa jaminannya? Sudah itu, apa aku bisa aman? Aku butuh uang, bukan nyawa. Ada uang, kamu aman. Kalau nggak ada uang, nggak akan bagus untukmu. Baik, cuma 20 miliar. Ini ambil. Ini kartu hitam Swiss. Di dalamnya ada 20 miliar. Passwordnya 6x6. Bisa cek langsung sendiri saja. Kenny, cek. Kakak, beneran. Ternyata kamu hebat sekali. Uang sudah di tanganku. Pergilah. Gimana? Kita sudah kepung. Gak akan kabur. Ayo pergi. Sayang, tapi Ibu dan Yoga masih ditahan. Nyonya tenang saja. Serahkan padaku. Akan kuamankan. Kuserahkan padamu. Enggak. Jangan dibiarkan. Setelah dia pergi, bisa balas dendam ke aku. Kamu, jangan biarkan pergi. Kenapa? Apa aku harus melanggar? Enggak. Bukan gitu maksudku. William itu dendaman orangnya. Setelah pergi, bisa sewa orang balas kakak. Bagaimana itu? Kakak, dia punya kartu hitam. Nggak mungkin orang biasa. Mungkin saja sewa tim dia. Nanti bisa bahaya buat kita. Nah, itu kak. Masuk akal juga. Maaf, kamu harus ditahan. Pak Bob, apa kamu mau melanggar kesepakatan kita? Enggak, bukan begitu. Aku yang takut kamu langgar. Nanti kalau dilepas, kamu bakal balas dendam. Yang ada ngerepotin. Jadinya, kamu harus di sini disandra. Setelah aku aman, ku bebaskan kalian. Mimpi kalian semua. Tim dia sudah kepung area kalian. Pak Bob, uang ini buatku pribadi. Nggak ada apa-apanya. Nggak peduli. Aku juga nggak marah buat hal kecil. Yang terjadi hari ini, cuma langit dan bumi yang tahu. Semua yang di sini orang kita. Nggak ada yang lihat kita. Sangat merugikan. Kurasa kamu benar. Kamu, kenapa kak? Aku tulus dan loyal padamu. Kamu terlalu banyak tahu. Kamu percaya omongan si sampah ini? Aku pasti diam sampai ke kuburan. Aku cuma percaya orang mati. Kamu, diam. Kalau aku mati, kalian dikubur bersamaku. Leo, sekarang. Kak, penembak jitu. Kurang ajar. Penembak jitu di sini. Lindungi Kak Bob. Kak Bob, kita lalai. Pas dia kesini, pasti bawa pihak berwajib. Barusan, dia cuma ngelur waktu. Sekarang, kita sudah dikepung. Habisi dia. Kak Bob, gimana ini? Hah?
Kita ada orang di luar kan? Suruh ke dalam. Kalau kamu di luar, sudah kita tangani jauh sebelum ke sini. Apa? Ternyata kamu sewa tim Wadia. Aku jajan sedikit tadi, jasa tim Wadia. Ternyata cepat pakainya. Semua gara-gara si botak brengsek ini. Tidak ada informasi yang jelas. Kalau saja ku tahu dia bisa nyewa tim Wadia begini, mana bisa kabur dari sarang tawon. Menyerahlah, atau ku tembak. Kamu, kita masih ada Sandra. Iya, sama ada Sandra. Mereka nggak bisa apa-apa. Ayo. Mana orangnya? Mana orangnya? Jangan berani sentuh aku. Tahu aku siapa? Dewa saja nggak guna buatmu. Tunggu saja hari penghakimanmu. Lihat yang kamu perbuat, penjara seumur hidup. Gak mau. Gak mau. Diamlah. Oh. Sayang, ayo pulang. Kayaknya sudah nungguin. Siapa itu? Siapa? Kanya, Ayah, Ibu. ayo buka pintunya. Ayah, Ibu. Aku kangen banget. Kanya kira sudah gak mau sama Kanya. Sayangku, Kanya kan harta berharga kita. Masa kayak gitu? Masa sih? Pastilah. Kanya lapar. Apa ada makanan enak? Ada resto Michelin baru dekat sini. Kita ke sana saja. Michelin? Banyak makanan enak yang Kanya bisa makan ya. Papa, Mama, ayo ke sana. Ayo. Ganti baju dulu. Tuan, Nyonya, silahkan. Sayang, Kanya. Yang ini, Poi Grace Prancis. Pernah coba? Ayo cobain. Dipotong sedikit. Nah, Kanya cobalah. Sayangku, coba. Gimana? Enak? Manis. Seperti mentega. Enak. Rasanya meleleh di mulut. Sangat istimewa. Enak sekali. Kalau sempat juga, ku harap bisa belajar dari Poki Michelin. Kabar terbaru, hari ini jam 19.20, gembong penculikan di Jambi akhirnya ditahan. Pemimpin dan komplotannya ditangkap dan diadili. Sekarang polisi sedang mendalami dan interogasi. Papa, Mama, orang jahatnya jadi ditangkap polisi ya. Kejahatan pasti akan dapat hukuman. Berita panas minggu ini, Profesor Sandi dari Universitas Jambi di tahap krusial proyek nanochip sekarang menderita amyotropik lateral sklerosis, sebabkan kelumpuhan total. Sebab itu, kami undang para ahli medis dan ilmuwan ALS bantu Profesor Sandi. Profesor Sandi sakit? Proyek chipnya penting buat negara. Dia harus sembuh. Benar, kalau nasib negara berada di tangan Profesor Sandi, ini nggak main-main. Siapapun yang bisa, pasti selamatkan nasib satu negara. Mama, itu sakit apa? Sejenis penyakit yang sangat menyiksa orang. Seperti orang yang beku kedinginan, nggak bisa bergerak. Berarti itu nggak bisa makan enak juga ya? Kasihan sekali kakek itu. Papa bisa bantu kakeknya. Papa bukan dokter, tapi kayaknya tenang saja. Akan ada dokter lain yang bisa bantu sembuhkan kakek. Baguslah. Lateral sklerosis, bahkan dengan teknologi sekarang aja nggak sembuh. Nggak, orang nggak bisa. Aku bisa. Ketemu. Tapi harganya 6.000 poin. Harus mancing banyak tentunya. Bisa kutukar nggak ya? Pas susah, fokus diri sendiri. Pas makmur, tolong orang. Kalau Tuhan kasih aku sistem, aku harus buat yang lebih berarti. Sayang. 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 Hah? Kamu mikirin apa sih? Hah? Cepat makan, keburu Iya, dingin. enak-enak. Aku cuma mikir, bisa seenak ini. Ayo makan. Sejak ke kompleks Istana Saman, ternyata lebih enak di sini. Hemat waktu juga. Jadi, bisa dapat banyak poin. Ayolah. Sudah cukup. Obat ini istimewa buat sembuhin ALS-nya. Nantinya bakal langka. Seingatku, aku ingat di internet, dia dirawat di kompleks Villa Indah. Harus cepatnya. Aku kesana sekarang. Hei Kak William, pagi amat selesainya. Aku ada urusan. Duluan ya, oke. Kak William, ini jatuh. Baiklah, terima kasih. Oh ya, bantu aku berkemas. Oke.
Wah, Maybach ini punya Kak William. Kita semua nelayan, kenapa perbedaannya begitu besar? Menurut lokasinya pasti di sini, kompleks Villa Indah. Pak Sandi pasti tinggal di sini. Ada apa? Tuan, kamu bukan penghuni di sini. Masuk ke villa, kamu perlu buat janji. Aku di sini buat obatin Pak Sandi. Tolong kasih tahu dia. Apa? Nona Sarah, neurodegeneratif Pak Sandi sudah capai stadium akhir. Gak bisa disembuhin. Bukannya kalian semua tim top? Apa mungkin kalian bahkan gak bisa perbaiki kondisi kakiku? Nona Sarah, kamu tahu bahwa neurodegeneratif selalu jadi masalah sulit buat komunitas medis. Kalau ada yang bisa nyembuhin, mereka pasti bakal jadi pemenang penghargaan Nobel kedokteran selanjutnya. Tapi ini, dalam 50 tahun, ini nggak bisa terjadi. Gimana Tuan bisa? besar kita sarjana nasional yang gak tertandingi di negara kami. Proyek nanochip bakal segera capai terobosan baru. Tapi gimana bisa dia? Kesehatannya kaitan sama nasib bangsa. Pak Fahmi, kamu harus cari cara. Maaf, kami udah usaha semaksimal mungkin. Sarah, penyakit kakek sangat serius sekarang. Selagi masih ada waktu, habiskan waktu sama dia. Gak peduli berapa yang harus aku bayar. Gak bakal biarin terjadi padanya. Halo? Apa? Kamu bilang ada yang bisa sembuhin kakek? Di mana dia? Biarkan dia masuk. Sembuhin Pak Sandi? Ngomong kosong apa kamu bilang? Sarah, penyakit langka yang gak bisa disembuhin. Bahkan Pak Fahmi pun gak berdaya. Siapa yang mungkin punya cara? Bahkan kalau cuma ada secerca harapan, aku harus coba. Sarah, tunggu. Kamu orang yang bisa selamatkan kakekku? Kamu, Nona Sarah, Pak Sandi adalah kakekku. Boleh tanya, gimana aku harus panggil kamu? aku William. Jadi kamu cucunya Pak Sandi? Nona Sarah. Mungkinkah kamu Nona Sarah, CEO Grup Makmur? Benar, Kamu masih muda dan udah bisa jadi CEO grup bernilai miliaran dolar. Sungguh pahlawan wanita sejati. kamu terlalu memuji. Kamu bilang bisa selamatin kakekku. Apa itu Tentu saja, benar? kalau aku nggak yakin, nggak bakal datang ke sini. Nona Sarah, jangan biarin dia menipumu. Jangan percaya dia. Aku yakin dia cuma seorang amatir. Kayak tuan muda flamboyan dari beberapa waktu lalu. Dia cuma gunakan alasan ngobati penyakit Pak Sandi buat mendekatimu. Pasti gitu. Dia... halo, perkenalkan, aku pewaris Grup Jordan. Namaku Faris. Faris kan? Aku di sini karena aku mau obati penyakit Pak Sandi. Aku nggak ada niat lain. Berhenti berakting. Nona Sarah bilang, siapapun yang bisa sembuhin Pak Sandi, dia bakal nikah sama orang itu. Dia bakal mungkin gunakan Grup Makmur sebagai mahar. Kamu pasti tahu itu kan? Aku nggak tertarik sama apa yang bakal aku terima setelah sembuhkan Pak Sandi. Bohong. Teruslah berakting, ha? Cukup! Pak William, ikuti aku sekarang. Lihat kondisi kaki dulu. Baiklah. Kamu. Kau orang sialan. Kau berani curi wanitaku. Kau gak tahu apa arti kematian. Kalau kamu gak bisa selamatkan Pak Sandi nanti, setelah kamu keluar, aku ada banyak cara buat kamu menghilang dari dunia ini. Nona Sarah, dia itu Pak Fahmi. Izinkan aku kenalkan kamu. Dia itu seorang spesialis dalam pengobatan neurodegeneratif. Katanya dengan bantuannya, Pak Sandi bakal pulih dengan cepat. Spesialis neurodegeneratif? Omong kosong. Benar-benar bodoh. Nona Sarah, kau nggak bisa cari orang sembarangan buat obatin cuma karena penyakit Pak Sandi memburuk. Kamu tahu, sekali pengobatan sembarangan diterapkan, itu bakal buat kondisi Pak Sandi semakin memburuk. Tentu saja aku tahu. Tapi, selama ada secerca harapan, aku nggak bakal menyerah. William, cepat kasih tahu aku gimana kamu bakal obati kakekku. Penyakit Pak Sandi sangat serius. Dengan tingkat teknologi medis saat ini, aku khawatir sulit disembuhkan. Nona Sarah, sudah aku bilang. Nona Sarah, dia cuma mencoba mendekatimu. Dia sengaja berpura-pura mampu. Beraninya main-main sama keselamatan Pak Sandi. Aku bakal buat kamu tanggung jawab akibatnya. Benar sekali. Beraninya main-main sama keselamatan Tuan Besar. Aku bakal pastikan dia nggak ada tempat tinggal di selatan ini. Benar sekali. Itu benar. Aku belum selesai bicara. Kenapa kalian begitu gelisah, ha? Orang lain nggak bisa nyembuhinnya. Tapi bukan berarti aku juga nggak bisa. Apa maksudmu? Kamu bisa nyembuhinnya, kan? Benar sekali. Apa yang baru saja aku dengar? Hah? Kamu cuma omong kosong gitu aja. Kamu bahkan bisa sembuhin neurodegeneratif. Kenapa kamu nggak bilang saja kamu Tuhan? Cukup! William, gimana rencanamu ngobati kakekku? Untuk menyembuhkannya, sebenarnya sangat mudah. Satu pil ini saja sudah cukup untuk menyembuhkannya. Obat khusus buat neurodegeneratif? Kamu benar-benar ceroboh. Aku udah kerja di lembaga penelitian medis terkemuka di dunia selama bertahun-tahun. Dan aku belum pernah lihat tim manapun neliti obat kayak gitu. Aku bahkan belum pernah lihat laporan membahas kelayakannya. Nah, apa kamu tahu apa arti kata-katamu ini? Apa artinya? Artinya, itu bakal guncang seluruh dunia. Kamu bahkan bisa jadi pemenang penghargaan Nobel kedokteran selanjutnya. Terkenal di seluruh dunia. Aku obati Pak Sandi bukan untuk hal lain. Cuma karena dia seorang peneliti nanochip, kebanggaan negara kita. Dia ucapin kata berbunga-bunga. Tapi itu cuma menggoda wanita.
Siapa tahu obatmu beracun atau enggak. Kalau Pak Sandi minum sesuatu yang bermasalah, cukup buat kamu dieksekusi 100 kali. Nona Sarah, cepat usir orang sombong ini. Ini mungkin satu-satunya kesempatan buat nyelamatin Pak Sandi. Apa kamu mau menyerah? Kakek, Sarah, orang tua ini takut. Gak ada waktu lagi. Terbaring di ranjang ini, gak bisa kontribusi pada negara. Sungguh, hidup lebih buruk dibanding mati. Biarkan saja dia mencobanya. baiklah kakek. Kasih aku obatnya. Mas Andi, kau gila. Obat ini gak boleh diminum sembarangan. Benar. Lebih baik dengarkan Papa Hami. Jangan bilang apa-apa. Pikiranku sudah bulat. Hentikan. Kamu mau apa lagi? Pak Sandi itu takdir seluruh negara kita. Kalau obatmu ada masalah, itu artinya hancur takdir negara kita. Bisakah kamu tanggung jawab akibatnya? Pak Sandi sudah setuju. Kenapa kamu masih teriak di sini, ha? Apa kamu ada cara buat selamatin Pak Sandi? Aku. Kalau enggak, minggir. Jadi kamu biarin dia menang. Baiklah. Kalau obatmu ini benar bermasalah, kamu secara terbuka rencana celakai seorang sarjana nasional. Tunggu dieksekusi, ha? Oke. Ayo kita taruhan. Taruhan apa, ha? Kamu pikir kamu siapa taruhan sama aku? Kenapa? Apa kamu takut? Takut? Kalau gitu, kasih tahu aku. Apa taruhannya? Kalau obatnya nggak ngaruh pada Pak Sandi, aku bakal nyerahin diri, akui atas kejahatan berencana celakai seorang sarjana nasional. Sebaliknya, kamu bakal berlutut nampar dirimu sendiri 100 kali. Berani nyuruh aku berlutut dan nampar diriku sendiri? Kamu benar-benar gila. Kamu nggak berani. Bukannya cuma taruhan. Oke, kalau begitu baiklah. Aku harap kamu nggak bakal menyesal. Ada begitu banyak orang di sini. Tolong jadi saksi untukku. Oke, obatmu lebih baik ngaruh pada guru. Aku bakal jadi orang pertama yang gak bakal ngampunimu. Apa kalian udah cukup buat masalah? Sarah, kasih aku obatnya. Proyek nanochip gak bisa ditunda lagi. Kakek, aku bakal menyuapimu. Ada apa? Kenapa seperti ini? Mungkinkah tempat di mana sistem menukar obat itu palsu? Kakek, ada apa? Pak Sandi darahnya kurang, nadinya kacau. Ini pasti karena obat terbaru yang buat seperti ini. Aku benar kan? Kamu benar-benar mau celaki Pak Sandi? Hah? Dora Sarah, sudah aku bilang sejak awal bahwa anak ini gak ada niat. Mungkin dia mata-matanya dikirim negara asing. Kenapa kamu gak dengarkan aku sebelumnya? Beraninya celakai Bukan kakekku. begitu. Kamu cari mati? Penjaga! Tangkap dia. Kamu William kan? Kalau kakekku menderita luka apapun, aku bakal buat kamu bayar sama nyawa. Beraninya celakai Tuan Besar. Masalah ini, aku bakal panggil media ke sini. Aku bakal biarkan semua warga Tarumanegara tahu soal kelakuanmu. Dasar sialan. Bukannya kamu tadi sombong ya? Kenapa nggak bacot lagi? Lanjutin, ayo. Hah? Tunggu sebentar. Bahkan obat ajaib pun butuh waktu. Kenapa kamu masih buat alasan sekarang, ha? Kamu pikir semua orang di sini bodoh? Oke, biarin kamu buat alasan sekarang. Hah? Kamu mau lakuin apa? Aku bakal biarin kamu buat alasan. Hentikan! Pak Sandi? Ini. Kakek, penyakitmu sembuh? Kamu gak apa-apa? Tuan Besar, kamu gak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku rasa sangat nyaman sekarang. Taruh pas itu tamu terhormatku. Percaya padaku, kalau terjadi apa-apa pada William, aku bakal nyuruh seseorang tangani kamu. Neurodegeneratif telah pulih secara signifikan. Ini gimana bisa? Apa karena kamu lihat aku sehat begitu? Enggak. Mas Adi, neurodegeneratif ini itu masalah terpecahkan di seluruh dunia. Lagian, penyakitmu telah capai stadium akhir. Ini cuma ngedelin dia. Gimana bisa ada obat khusus buat nyembuhin penyakit ini? Ini mustahil. Cukup! Pak Fahmi, kalian klaim sebagai tim top dunia. Tapi kalian gak berdaya hadapi penyakit kakekku. Tapi William cuma butuh 1 pil. Bisa meningkatkan kondisi kakekku. Aku rasa kalian bukan dokter yang sebenarnya. Standar medis Tiongkok jauh lebih rendah dari Amerika Serikat. Gimana bisa dia sembuhin penyakit ini? Aku tahu. Ya, pasti telah mencuri obat khusus ini. Hah? Dari sebuah institusi medis di Amerika Serikat. Pasti dia mata-mata. Tepat, benar sekali. Cukup. Seseorang yang mujahat asing kayak kamu. Aku gak mau lihat kamu lagi. Sarah, antar tamu kita keluar. Baik, Jangan. Aku dokter utama Pak Sandi. Paris kan?
Saatnya lakukan taruhan. Hah? Oh, taruhan apa? Kenapa aku nggak tahu? Faris, kamu berani pura-pura bodoh di depan kami, ha? Kamu mau ingkar janjimu? Kami saksi taruhanmu sama William. Kamu kalah. Kamu mau ingkar janjimu ya? Faris, kamu masih seorang pria? Cepat lakukan taruhan berlutut dan tampar dirimu. 100 kali, sekarang juga. Kalian, mau aku berlutut? Atas dasar apa, ha? Kamu tahu siapa ayahku? Ayahku, pemimpin keluarga Jordan di selatan. Apa kalian mampu menyinggung kami? Kamu, beraninya kamu sombong di depanku. Cuma keluarga Jordan, apa bisa membalikkan langit? Enggak, kakek. Aku gak niat tentang kamu dengan kata-kata ini. Anak nakal ini, aku benar-benar gak tahan sama dia. Urus dia. Enggak. Kalian, lepasin aku. Kamu lakuinnya sendiri atau biarin orang lain lakuin? Dora Sarah, oleh kami udah saling kenal beberapa generasi. Kenapa kamu berlaku kayak gini? Tampar dia. Ah! Ah! Faris, Oh. kamu pikir kami nggak tahu soal perbuatan kotor keluarga Jordanmu? Seret dia keluar, tampar dia 100 kali, lalu buang dia keluar. Baik, lepasin aku. Lepasin aku. Lina, kalian berdua balik ke laboratorium dahulu. Aku bakal ke sana besok. Kali ini, kita harus tembus rintangan teknologi nanochip buat perkembangan Tiongkok. Baik, denganmu Tuan Besar, proyek kita kali ini pasti bakal buat kemajuan. Mulai sekarang, bidang ilmiah kita nggak bakal ditekan orang asing itu lagi. Kami berangkat sekarang. Sampai jumpa. Bagus, anak muda. Kali ini, kamu nyelamatin aku. Sebut saja, apa yang kamu mau. Selama itu, dalam lingkup keluarga Purnomo, aku sama sekali gak bakal nolak. Pak Sandi, aku punya sesuatu yang mau aku minta darimu. Seperti yang diduga, dia punya rencana. Bilang saja, anak muda. Kalau aku bisa lakuin, aku pasti bakal kasih yang terbaik. Pak Sandi, aku selamatkan kamu karena kamu pilar Tiongkok, membawa takdir bangsa, dan faktor kunci dalam proses pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi negara. Aku ingin memintamu lebih banyak istirahat selama penelitian ilmiahmu mulai sekarang. Jaga kesehatanmu, jangan sakit lagi. Aku kehabisan obat. Kamu nyelamatin aku. Bagus, anak muda. Permintaanmu ini, aku setuju. Tapi, kamu menyelamatkanku. Keluarga Purnomo kami selalu membalas kebaikan. Aku dengar Nona Sarah bilang nama kamu William. Begitukah? Benar. Lalu, kamu lihat bagaimana cucuku. Nona Sarah sebagai CEO grup makmur, kemampuannya nggak kalah dari pria manapun. Bisa dibilang sangat sedikit orang di usianya yang bisa menandinginya. Jadi, gimana kalau aku nikahkan Sarah padamu? Apa? Kakek, kamu mau aku menikahinya? Gimana bisa? Sarah? Enggak, bukan begitu. Lihat, Sarah satu-satunya cucu perempuan keluarga Purnomo kami. Di masa depan, dia bakal warisi aset puluhan miliar dari keluarga Purnomo. Selama kamu menikahinya, kamu bisa meroket ke puncak dalam sekejap. Kakek selalu punya harga diri yang kuat. Sangat sedikit orang yang bisa dapat persetujuan kakek. Lagian, William 100 kali lebih baik daripada si Paris itu. Aku nggak bisa nolak tanpa mempertimbangkannya. Aku harus interaksi sama dia. Pak Sandi, maafkan penolakanku. Apa? Jadi, apa kamu pikir cucuku nggak pantas buat kamu? Pak Sandi, kamu salah paham. Aku sebenarnya sudah menikah sejak lama, dan aku juga punya seorang putri yang bijaksana. Aku janji pada mereka bahwa dalam hidup ini, aku nggak bakal ngecewain mereka. Oh, orang tua ini gegabah. Maafkan aku. Nampaknya, cara kita nggak punya nasib baik ini. Pak Sandi, kamu bicara terlalu kasar. Nona Sarah, orang yang luar biasa. Aku percaya di masa depan, dia bakal temukan pasangan yang layak. Oh, begitukah? Kalau gitu, dengan senang hati, aku bakal terima kata-kata baikmu itu. Orang tua ini bahkan mungkin bisa menggendong cicitku nanti. Kakek? Baiklah, kalau nggak ada hal lain lagi, aku pamit. Istri dan putriku menungguku di rumah. Aku pergi sekarang. Selamat tinggal. William, tunggu sebentar. Ada hal lain, Pak Sandi? Sarah, siapin hadiah yang besar buat Pak William. Baik. Pak Sandi, kamu terlalu baik. Halo? Komar, tolong bawa dokumennya. Sekarang. William, mohon tunggu sebentar. Sekretaris aku segera datang. Masuk. William, ini kontrak saham 500 juta dari grup makmur kami. Anggap saja sebagai tanda terima kasih kami karena sudah selamatin nyawa kakekku. Tanda tangani di sini. Tanda tangani. Nona Sarah, aku nggak bisa terima ini. Kenapa enggak? Nona Sarah, sudah aku bilang, aku nyelamatin Pak Sandi, bukan buat keuntungan pribadi. Kalau itu buat hadiah, bukannya aku hianati cita-cita awalku. Lagian, aku gak kekurangan uang. Nona Sarah, Pak Sandi, aku pamit. Bagus, menurutmu, gimana penilaianku, ha? Aku bisa tahu kata-kata itu datang dari lubuk hatinya. Gak peduli ketenaran dan kekayaan, dan peduli pada bangsa. Gak berlebihan kalau dibilang dia punya sikap seorang sarjana nasional. Memang benar. Ini benar-benar berkah bagi kita, punya orang kayak itu di Tiongkok. Oh benar, nampaknya William baru saja menyinggung anak nakal itu dari keluarga Jordan.
Kamu harus kirim seorang buat ngawasinya. Kalau dia berani buat masalah pada William, jangan salahkan orang tua ini karena nggak mempertimbangkan ikatan lama. Baik, kakek. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Komar, segera kirim seseorang secara diam-diam lindungi William. Kalau kamu temukan siapapun yang bertindak melawannya, segera kasih tahu aku. Baik. Sialan. Sialan semua. Sejak kecil hingga dewasa di Durmata, semua orang menyinggungku berakhir peti mati. Apalagi di kota Jambi yang kecil ini. Ikuti dia. Baik. Paris, sebelum dia serahkan obat khusus buat neurodegeneratif, kamu gak bakal bisa membunuhnya. Setelah kita dapatin formulanya, kita bisa memproduksinya secara massal. Keluarga Jordanmu bakal meroket menjadi yang terkaya di selatan. Tidaklah sulit. Jangan khawatir. Aku sudah mengirim orang buat masang jaring di mana-mana. Sulit baginya buat tarikan diri meskipun dia punya sayap. Halo? William, ada beberapa mobil mengikutimu. Nampaknya seseorang ada niat buruk. Begitukah? Apa kamu yakin bisa tangani mereka? Kami dulu bertanggung jawab atas keamanan pejabat tinggi. Kami bahkan pernah bertempur dengan organisasi teroris internasional teratas. Para keroco ini, kami bahkan gak mengedipin mata pada mereka. Aku repotin kalian lagi. Itu tugas kami. Nampaknya, Paris ini mau bergerak lawanku. Dengan dukungan keluarga Jordan, dia pikir dia bisa lakuin apa saja yang dia mau. Kakek, fakta bahwa penyakitmu bisa sembuh kali ini bisa dianggap sebagai keajaiban. Di bidang medis, kamu harus rawat kesehatanmu dengan baik. Baik. Saat gunung dan sungai seakan berakhir, pohon willow tebarkan bayangan. Bunga mekar nunjukin sebuah desa. Halo? Apa? Beraninya Faris? Sialan. Ada apa, Sarah? Kakek, dugaanmu memang benar. Faris itu benar-benar bergerak. Dia berani gerak lawan William? Dia cari mati. Kamu sudah kirim orang, dan kamu harus pastikan keselamatannya. Iya. Ada apa? Kalian ingin membunuhku? Bagus kamu tahu. Di selatan ini, mereka berani menyinggungku. Semua masuk neraka. Hah, kamu tak kecuali. Oh, aku sangat takut. Bagus, kalau kamu sudah takut. Hah? Tapi, kalau kamu serahkan obat khusus buat neurodegeneratif itu, aku mungkin bakal pertimbangkan kasih mati yang cepat tanpa nyakitin. Gimana menurutmu? Apa kamu yakin bisa hadapi aku? Nah, aku saranin kamu mikir dengan bijak. Cepat serahkan obatnya. Biar nggak rasain sakit fisik. Sebaiknya, kalian berhenti sekarang. Kalau enggak, konsekuensinya bakal parah. Sungguh kurang ajar. Baiklah, kalau gitu, biarkan aku ngajarin kamu pelajaran. Kalau enggak, kamu nggak bakal tahu siapa dirimu. Hah? Teman-teman, ayo, patahkan lengan dan kakinya untukku. Faris! Beraninya buat masalah sama William. Apa keluarga Jordanmu cari mati? Nona Sarah, nggak kepikiran kalau keluarga Purnomo bisa nutup langit dengan satu tangan di selatan dan bisa musnahin keluarga Jordan kami kapan saja? Hah? Biar aku kasih tahu sebenarnya, ha? Keluarga Jordan sama keluarga Maxwell di ibu kota telah tanda tangani kontrak proyek senilai puluhan miliar. Dengan hubungan ini, kita lihat siapa di kota Jambi masih bisa sombong di masa depan. Nona Sarah, keluarga Maxwell memang salah satu dari 4 keluarga besar di Tiongkok dengan kekuatan yang sangat besar. Keluarga Purnomo nggak berani nyinggung mereka. Ini Nona Sarah, serahkan masalah ini padaku. Huh, serahkan padamu? Kenapa cuma bengong? Hajar dia! Hah, hanya beberapa dari kalian berani menyentuhku? Hah? Ayo! Ya! Ya, tidak mungkin. Ya. Ampun, aku nyerah. Aku menyerah. Aku nyerah. Kalian siapa? Gimana bisa sekuat itu? Lepasin aku. Lepasin aku. Kayaknya yang bakal temui Raja Neraka hari ini itu kamu ya? Oi, kamu ngapain? Oh, biar aku kasih tahu. Aku pewaris keluarga Jordan di selatan. Kalau kamu berani bunuh aku, saat ayahku tahu, dia bakal mengajarmu. Kalau gitu, apa kamu bunuhmu? Mati saja kamu! Mati saja kamu! Ampun! 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 Kayak gini saja, kamu sudah pipis di celana. Aku kira kamu sangat tangguh. Kamu memang gak berani menyentuhku. Anak buahku sudah melaporkan hal ini ke ayahku. Coba saja menyentuhku. Aku pastikan kamu dan keluargamu gak akan melihat hari esok. Sialan. Dia berani mengancamku dan keluargaku. Sepertinya aku gak bisa menganggapnya remeh.
Pak William, di balik keluarga Jordan, ada keluarga Maxwell di ibu kota. Kita nggak bisa menyinggung mereka. Gak apa-apa. Aku mau telepon seseorang. Pura-pura. Pura-pura lagi, ha? Jangan bilang kamu mau mengatakan kalau kamu punya koneksi yang lebih powerful daripada keluarga Maxwell, ha? Pak James, jadi seperti ini. Benarkah begitu? Aku mengerti. Keluarga Jordan yang kecil berani untuk campur hidup Pak William. Serahkan masalah ini padaku. Keluarga Maxwell gak akan bisa mengabaikan nama baik tim dia. Lepaskan dia. Apa? Kenapa kamu gak pura-pura lagi, ha? William, keluarga Jordan kami sudah melaporkan hal ini ke keluarga Maxwell di ibu kota. Hah? Sebentar lagi, seseorang akan menangkapmu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Itu berarti kamu dengan sengaja mencoba melukai pewaris keluarga Jordan. Hah? Ini cukup untuk membuatmu di penjara seumur hidup. Kayaknya caramu untuk memfitnah orang cukup bagus. Kamu pasti sudah beberapa kali memenjarakan orang, ha? Itu karena orang seperti mereka layak mati. Seorang seperti kamu juga layak sekali untuk mati. Aku khawatir hari ini kamu gak bisa seenaknya. Kematian sudah di depan mata. Hah? Kenapa ayahku menelpon sekarang? Halo, ayah? Anak kurang ajar. Apa sih yang sebenarnya kamu lakukan di luar? Apa? Ayah? Ayah, apa yang kamu katakan? Sudah seperti ini, kamu bisa melangkah peluang. Sekarang, keluarga Maxwell menarik kembali puluhan triliun investasi mereka di keluarga Jordan. Ini seperti mereka berusaha mengakhiri keluarga Jordan. Gimana ini bisa terjadi? Aku sudah mendedikasikan usahaku untuk keluarga Jordan. Sekarang aku tinggal sedikit lagi menjadi sukses. Tapi sekarang, semuanya berantakan. Karena anak kurang ajar. Cepat berlutut dan meminta maaf ke orang itu. Mohon pengampunan. Kalau enggak, aku culik kamu dari keluarga. Aku akan membiarkanmu mengurus dirimu sendiri. Gimana ini bisa terjadi? Kalau kamu sudah tahu, kenapa bertingkah seperti itu? Jadi, orang penting itu... kamu? Nona Sarah, masalah ini bagiku cuma gangguan kecil. Tetap saja, terima kasih sudah datang membantuku. Kamu sudah berbuat banyak untuk keluarga Purnomo kami. Ini merupakan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Baiklah, istri dan anakku sudah menungguku. Aku pergi sekarang. Pak William, kumohon, orang penting sepertimu pasti kamu ngurusin hal yang remeh. Maukah kamu mengampuniku? Juga, tolong jangan biarkan keluarga Maxwell menarik kembali modal mereka. Kamu mengandalkan kekuasaan dan pengaruh, mengintimidasi orang-orang, bertingkah arogan dan melanggar hukum. Kemana perginya sikap itu? Sekarang kamu takut kan? Aku kasih tahu ya, semuanya karena ulangmu sendiri. Tapi tolong, biarkan aku menjelaskan. Aduh, Pak William. Bos, kita harus apakan dia. Ikuti peraturan wadia. Gimana pun cara dia tangani, lakukan seperti itu. Siap. Tangkap mereka. Aduh, aku seorang ahli medis Amerika. Lepaskan aku. Nona Sarah, mereka sepertinya anggota wadia. Apa? Pak Komar, kamu yakin gak salah lihat? Orang-orang yang punya wewenang untuk menyewa dia sebagai pengawal di Cina merupakan orang-orang penting. Bahkan kakekku gak punya wewenang untuk menyewa anggota wadia, sekali saja untuk pengamanan. Nona Sarah, lihat. Lambang nangka pedalangan mereka merupakan simbol tim pengamanan wadia. Itu merupakan organisasi dengan backingan militer. Gak ada yang bisa meniru mereka. Sepertinya Pak William gak sesederhana yang kita bayangkan. Itu benar. Untuk mampu memproduksi terobosan obat medis untuk neurodegeneratif. Gimana bisa dia cuma orang biasa? Pak Komar, bantu aku mengawasi pergerakan Pak William. Kebaikannya luar biasa. Gak boleh terlupakan begitu saja. Kenapa kamu pulangnya malam sekali hari ini? Baru saja Mama menelponmu, tapi Papa nggak menjawab. HP Papa lobet. Sayang, kamu sudah lapar? Aku buatkan kesukaanmu, babi crispy. Cepat kesini dan cobain masakanku. Sudah lebih baik. Baiklah. Biar aku mencoba masakan buatan istriku. Lezat. Oh iya, ayah sebentar lagi berusia 70 tahun. Aku berencana untuk meminta 1 hari libur sekolah untuk Kanya dan pulang kampung bersamanya untuk merayakan ulang Jangan tahun. khawatir sayang. Serahkan padaku soal pesta ulang tahunnya. Sistem menyimpan banyak hal luar biasa. Bukankah dia selalu ingin mencoba topi miring yang asli? Kebetulan, itu ada di sistem. Masuk. Nona Sarah, baru saja Pak William membawa istri dan putrinya untuk bersiap pulang ke Jogja untuk merayakan ulang tahun ayahnya yang ke-70. Sepupu Pak William baru saja lulus dari universitas namanya Emilio Fairmont. Baru saja bergabung sebagai anak magang di kantor kita. Apa? Benarkah? Pak Komar, kasih tahu HR untuk mempromosikan Emilio menjadi manajer departemen. Siapkan hadiah ucapan selamat dan aku sendiri akan pergi ke Jogja untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk ayahnya William. Siap. Berhenti di sini. Jangan menarik perhatian. Siap. Kamu bisa kembali duluan. Aku akan menelpon kalau sudah selesai. Siap. Aku menggunakan 2000 poin untuk ditukarkan dengan anggur topi miring berumur 50 tahun. Bersamaan dengan ginseng berumur ratusan tahun. Sebagai hadiah ulang tahun, ayah pasti senang. Ayo, kita pergi ke rumah kakek. Thomas, hari ini ulang tahunmu yang ke-70. Selamat untukmu.
Aku dengar cucumu Emilio Fairmont baru saja lulus dan mulai bekerja di grup makmur dan bahkan dipromosikan oleh pimpinannya menjadi manajer departemen dengan gaji per tahun sebesar 10 triliun. Itu benar-benar membawa kejayaan untuk leluhurnya. Kebahagiaan bersama. Cucumu bukannya dia juga terkenal secara online. Kedepannya dia pasti akan punya masa depan yang bagus, ha? Ayo, aku pulang. Pak Thomas, lihatlah itu. Itu putramu Lukman Fairmont. Dia benar-benar sukses. Ayah, ini hadiah yang sudah aku siapkan. Sulit sekali untukku menyuruh orang untuk mencari minuman orang tua berumur 10 tahun ini. Ayah, Ibu. Gimana William? Gak usah bahas dia. Dia sudah berumur lebih dari 40 tahun dan dia gak berguna. Dia benar-benar aib untuk keluarga Fairmont kita. Ayah, jangan banyak bicara. Walaupun dia nggak baik, dia tetap putra kita. Ada beberapa orang yang ditakdirkan untuk kesusahan sepanjang hidupnya. Ayah, ibu, aku pulang. Ayah, ibu, aku pulang. Ah, bukannya itu William? Di mana parkir mobilnya? Aku nggak melihatnya. Aku suruh supirku untuk kembali. Kalau kamu naik gokar, bilang saja kamu naik gokar. Pasti ada yang berpikir kalau kamu sukses di kota dan punya supir pribadi. Hah? Apa yang kamu katakan? Hah? Beberapa tahun terakhir adikmu itu kesusahan di kota. Gimana bisa dia memiliki mobil? Bukankah kamu malah membuatnya sulit? Aku dengar William ini beberapa tahun terakhir di kota bekerja sebagai porter. Dia sudah 30 tahun lebih dan masih bekerja pekerjaan rendahan. Ketahuan padaku, lahir dari ibu yang sama, namun besar sekali perbedaannya. Hah? Benar-benar, Lukman Fairmont merupakan bos putranya baru saja lulus dan gajinya setahun mencapai 10 triliun. Masa depan yang cerah. Siapa bilang enggak? Sayang sekali, istrinya William Fairmont itu cantik. Di masa depan, kedua ibu dan anak itu akan mengikuti dia. Aku khawatir kalau mereka akan menderita seumur hidup. Rumah baruku sangat besar. Mobilnya juga bagus. Ayahku baru saja membelinya. Dan ayahku bukan kuli. Ayahku itu bos. Anak ini gak sopan seperti ayahnya. Bicara omong kosong, seperti seorang porter. Saat ini, bahkan gak bisa menyewa kamar mandi di kota Jambi. Kakak ipar, kita semua keluarga. Yang kamu katakan sangat kasar. Pi, siapa yang satu keluarga sama kamu? Cepat sana pergi, berkacalah. Kamu miskin. Kakak. Kakak apa? Sayang, hari ini ulang tahun ayah. Tahanlah sedikit. Berliana, tidak perlu banyak bicara. Kita semua keluarga. Tidak bisa dibesar-besarkan. Ibu, Ayah, ini hadiah ulang tahun yang sangat spesial dariku. Taruh saja di situ. Adikku, hari ini ulang tahun ayah yang ke-70. Apa yang akan kamu kasih ke ayah? Kakak, kenapa kamu begitu khawatir? Mungkin aku salah. Hadiahmu paling nggak cuma seharga 180.000. Kamu kasih kayak gini untuk ulang tahun ayah kita? Adikku, kamu benar-benar gak berbakti. Kakak, kalau nggak tahu nggak usah banyak omong. Ini benar-benar langka topi miring berusia 50 tahun dan gingseng berusia ratusan tahun. Kamu mungkin nggak bisa membelinya dengan uang. Semuanya dengar, ha? Adikku, apa dia berbicara bahasa manusia? Topi miring berusia 50 tahun dan gingseng berumur ratusan tahun. Satu saja dari itu sudah 1 sampai puluhan triliun. Kamu melebih-lebihkan sekali. William Fairmont ini, dia seorang porter. Sebulan paling nggak 3 juta. Nggak cukup untuk menafkahi keluarga. Aku rasa hadiah itu seperti topi miring dan gingseng ratusan tahun mungkin dibeli untuk membohongi ayahnya. Kamu nggak berguna. Kamu anak nggak berbakti. Aku dan ibumu merawatmu dari masih pakai popok. Dan ini cara berbaktimu pada kami. Ayah, anggur dan ginseng ini asli. Ayah, sudah sabar. William selalu berkata jujur dari kecil. Dia nggak akan membohongimu. Ibu, kamu masih saja membelanya. Kamu tahu nggak kalau si topas itu isinya cuma campuran alkohol. Dan yang katanya ginseng sebenarnya cuma pakai perasa buatan. Gak bernutrisi. Sekali tengok dan kamu bisa melihat itu dibeli seharga berapa ratusan ribu. Alkohol oplosan, meminumnya saja bisa membunuh seseorang. Apa yang kamu bilang itu benar? Tentu saja. Semuanya lihat, perusahaan anggur ini mengambil keuntungan dengan menjadi supplier topi miring. Dalam produksinya, mereka menambahkan banyak alkohol oplosan, menyebabkan beberapa insiden keamanan pangan. Banyak orang meninggal karena meminum anggur ini. Media pemerintah juga melaporkannya dan akan menarik kembali. Katakan padaku, semuanya apa ini? Berita palsu? Semuanya. Lihat, botol anggur ini mirip sama di berita. Itu benar. Adik, kamu membeli anggur beracun untuk ayah? Kamu gak takut durhaka? Ayah, semua hadiah ini asli. Anak durhaka. Sudah begini kamu masih berani membantah. Kamu ingin membuatku sangat marah. Aku. Ayah, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Anak gak berbakti ini memberi anggur beracun untuk hadiah ulang tahunku yang ke-70. Apa kamu takut aku gak segera meninggal? William bukan orang seperti itu. Diamlah kamu. Adik ipar, aku rasa William membeli anggur beracun ini untuk ayah mungkin karena kamu menghasutnya. Keluargamu itu sangat miskin. Kebutuhan sehari-hari benar-benar harus diperhitungkan dengan Cukup, baik. diam. Beraninya kamu berbicara seperti itu sama kakak iparmu? Orang yang tajam bermulut tajam dan juga suka memutarbalikkan fakta sepertimu. Apa kamu layak menjadi kakak iparku? Namun kamu menghina kami di depan banyak orang. Apa kamu pantas menjadi kakakku? Kamu minta diajar? Lukman, jangan emosi. Cukup, kamu anak gak berbakti. Beraninya kamu menyebabkan masalah di acara ulang tahunku. Apa yang sebenarnya kamu mau lakukan? Ayah, aku gak membuat masalah. Kamu cuma percaya cerita dari satu sisi dan bilang kalau apa yang aku kasih itu palsu. Itu adil buatku. William, ada benarnya apakah anggurnya asli atau palsu masih belum terbukti. Kamu gak bisa memfitnah anak itu. Memfitnah? Apa hak dia? Kalian gak tahu. Dia hampir 40 tahun dan masih menjadi kuli sekarang. Aku rasa seumur hidupnya akan terus seperti ini. Ayahku bukan kuli bangunan. Kamu bocah, diam sekarang. Kanya, ini urusan orang dewasa. Papa bisa mengatasinya. Porter? Memang kenapa kalau aku porter? Ada masalah dengan porter menghasilkan uang dari jerih payahnya sendiri? Orang sepertimu itu tidak kompeten.
Om Broto, keponakanmu, bukannya dia pakar online yang mengungkap hal-hal palsu. Ajak dia kemari untuk membuktikannya. Benar, dia kebetulan sedang ada di rumah akhir-akhir ini. Aku akan telepon dia. Joko akan tiba sebentar lagi. Bagus. Adikku, sebentar lagi. Kamu akan dibuat malu. Kakek, kenapa kamu menelponku? Mari. Joko, bukankah kamu seorang blogger? Cepat cek 2 barang ini. Mereka asli atau palsu? Ini, betul sekali Joko. Ini hadiah ulang tahun dari Om William untuk ayahnya. Aku dengar, dia bilang anggur ini asli topi miring dan berumur 50 tahun. Dan dia bilang ginseng ini berumur ratusan tahun. Ini, kamu ahlinya dalam mengungkap kepalsuan. Coba lihat, topi miring berusia 50 tahun dan ginseng berumur ratusan tahun. Ini, kamu bercanda? 2 barang ini bersamaan seenggaknya bisa bernilai 10 miliar. Itulah kenapa kita ingin meminta Joko untuk membantu mengecek, untuk mencegah beberapa orang membeli barang-barang murah untuk mengelabui ayah. Ini, Om William, nggak apa-apa kalau aku cek. Joko, silakan cek. Tunggu! Ada apa? Joko, bukankah kamu orang terkenal? Kenapa nggak sambil siaran langsung? Itu benar. Topi miring berusia 50 tahun dan ginseng berumur ratusan tahun. Kalau aku siaran langsung, aku pasti viral. Tante, akal pikiranmu cukup bagus untuk menjadi manajer artis. Semuanya, tunggu sebentar. Aku ambil peralatan dulu. Sebentar lagi, Joko akan eksposmu. Kamu yang gak berguna. Tunggu saja sampai disumpah serapah oleh netizen. Halo semuanya yang ada di layar kaca, selamat datang di siaran langsung pembasmi kepalsuan Joko Pratama. Apa kamu mengekspos toko lain kali ini? Barang bagus dari toko waktu itu yang terekspos dan diinvestigasi atas pemakaian pengawet berlebihan? Aku bertaruh, pasti tokonya sudah tutup sekarang. Toko itu layak ditutup, mengabaikan kesehatan orang-orang. Itu benar. Para penonton, teman-teman, semuanya, silakan tebak apa 2 benda yang ada di atas meja ini. Barang yang ada di dalam kotak sepertinya ginseng dan di toples. Semuanya, apa kalian dapat mengenalinya? Benar-benar, aku juga merasa kayak pernah melihatnya di mana gitu baru-baru ini. Para penonton, semuanya menebak dengan benar. 2 barang ini merupakan anggur dan ginseng. Namun, kamu pasti nggak menduga kalau anggur ini merupakan anggur premium berumur 50 tahun. Topi miring dan ginseng ini tumbuh secara alami menjadi ginseng berumur ratusan tahun. Kamu bercanda. 2 barang ini satu saja orang biasa bahkan gak akan pernah bisa melihatnya seumur hidupnya. Jika digabungkan mereka seharga 10 miliar. Gimana bisa kalau itu asli? Para penonton yang ada di layar kaca, barang-barang ini bukan milikku. Mereka milik seseorang yang berada di sebelah sini. Aku juga nggak tahu kalau 2 barang ini asli atau palsu. Maka dari itu, aku ingin membuktikan keasliannya pada semua orang. Bro Joko benar. Kalau barang itu asli, penonton di siaran langsung ini akan membuka mata mereka. Apa yang kamu lakukan? Joko. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di siaran langsung hari ini ulang tahun ayahku yang ke-70. Paman yang gak berperasaan ini, William Fairmont, dia menghabiskan 180.000 membeli anggur dan ginseng palsu. Memalsukan topi miring berusia 50 tahun dan ginseng berumur ratusan tahun. Semuanya katakan padaku, apa ini perbuatan manusia? Kosong apa yang kamu bilang? Kamu kosong apa yang kamu bilang? Lihat teman-teman, dia ingin memukulku. Memukul wanita, itu gak jantan. Semuanya lihat toples itu. Bukannya terlihat seperti anggur dari toko palsu itu yang ada di berita? Itu benar. Itu juga benar bahwa di toples itu mungkin mengandung alkohol oplosan. Minuman ini bisa membunuh seseorang. William ini benar-benar gak berguna. Sebagai anak yang mencelakai ayahnya sendiri. Tindakan ini akan mendapatkan dosa besar. Kukatakan padamu, fitnah itu melanggar hukum. William, dia itu kakak iparmu. Apa salahnya berkata beberapa patah kata? Kata-kata apa? Dia memfitnahku di internet. Kamu, aku rasa Mariana itu memang benar. Seseorang seperti dia memang harus dihajar. Benar. Apa kamu yakin kau bilang seburuk itu? Dia dulunya orang yang sangat jujur di desa ini. Orang bisa berubah. Siapa yang tahu seperti apa dia sekarang? Tante Mariana, Om William, atau mungkin kita sudahi siaran langsungnya ya? Jangan. Hari ini hari ulang tahun ayah yang ke-70. Kita langsung kasih dia jawaban. Gimana kalau ini merupakan anggur beracun dan dia meminumnya? Benarkan ayah? Benar. Joko, bantu kami memeriksanya. Dengan begitu aku bisa lega. Sayang, mereka sudah kelewatan. Dan kenapa ayah malah mendengarkan apa yang dikatakan kakak? Itu benar, Papa. Tante sangat jahat. Seperti nenek sihir di cerita dongeng. Tanya, Papa, orang yang benar. Gak takut sama gosip. Om William, ini, Joko. Kalau mereka mau memeriksa itu asli atau palsu, biarkan saja. Nggak peduli ngomong apa mereka. Yang asli nggak bisa dipalsukan. Silakan periksa. Baiklah. Ketemu QR code apa ini? Ini QR code spesial untuk memeriksa keaslian dari topi miring berusia 50 tahun ini. Dan ini memiliki koleksi sertifikat digital yang unik. Kebetulan, aku ada website resminya. Sekarang, aku akan memindainya untuk semuanya. Tolong tunggu sebentar. Ini... Joko, ada apa? Ini, website ini sepertinya agak lemot. Ada masalah dengan QR code-nya. Sudah kubilang, ini palsu. Masih mencoba beralasan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Tentu saja menghancurkannya. Kamu bahkan menggunakan anggur beracun untuk mencelakai ayah. Kamu benar-benar Sebaiknya binatang. letakkan itu. Kalau kamu merusaknya, kamu gak sanggup menerima konsekuensinya. Ayah, ini hadiahku untukmu. Jangan biarkan dia menghancurkannya. William, ibu dan ayahmu kerja keras untuk membesarkanmu. Dan kamu memberi anggur palsu untukku. Sekarang kamu masih saja beralasan. Kamu sangat mengecewakanku. Tindakannya begitu dalam. Aku akan menghancurkannya. Kamu! Hasilnya sudah keluar. Cepat hentikan.
Tante? Tante menghancurkannya? Ini cuma setoples anggur palsu. Kenapa kamu begitu terkejut? Tante, apa yang sudah kamu lakukan? Hah? Topi miring berusia 50 tahun ini. Asli. Apa? Gimana bisa itu asli? Itu benar. Gimana bisa dia punya stok toples anggur bernilai ratusan jutaan? Toples anggur ini gak cuma ratusan jutaan. Hah? Ini benar-benar langka. Topi miring 50 tahun edisi kolektor. Terakhir kali dilelang di rumah lelang kota Jambi. Terjual seharga 6,6 miliar. Ini. Baunya sedap. Seumur hidupku gak pernah menghirup aroma anggur seharum ini. Ya Tuhan, aroma ini. Kamu benar-benar kacau. Anggur yang bagus itu. Sekarang kenapa kamu gak menghentikannya? Orang serampangan ini menghancurkannya. Gimana aku bisa tahu kalau William benar-benar membeli anggur asli? Ini. Hayya, topi miring 50 tahunku. Bro Joko, ini analisamu. Benar-benar kebaikan nasib yang cepat. Itu benar-benar asli. Aku juga baru saja memindai QR code-nya. Topi miring 50 tahun ini benar-benar asli. Hai, lihat. Bukankah itu Pak Chandra, sang dokter legendaris? Dia juga kembali ke desa. Ginseng ini. Ini pasti asli. Ini benar-benar ginseng berumur 300 tahun. Pak Chandra, kamu bilang ginseng berumur 300 tahun? Apa kamu nggak salah? Aku nggak salah. Siapa si bajingan yang menghancurkannya? Hadiah yang luar biasa terbuang percuma. Apa kamu orangnya? Bukan aku. Pak Chandra, ini Tante Briana yang merusaknya. Briana Santos, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Cuma ginseng yang gak berharga. Seberapa berharganya sih itu? Dasar bodoh. Ini ginseng berumur 300 tahun. Ini seenggaknya seharga lebih dari 50 miliar. Gak mungkin, benda ini cuma beberapa ratus ribu di online, Pak Tua. Apa yang kamu katakan? Ada yang salah dengan otakmu kah? Siapa yang menghabiskan 5 miliar untuk membeli benda ini? Memang bodoh. Hah? Tante Beliana, ini baru saja orang yang bertanggung jawab atas perusahaan farmasi Kimia Farma menghubungiku selama siaran langsung tadi. Dia bilang kalau untuk ginseng 300 tahun ini, mereka bersedia membayar 8 miliar untuk membelinya kembali. Sekarang, seenggaknya, itu cuma bisa dijual seharga 1 miliar. Ayah. Ya Tuhan, anggur topi miring 50 tahun dan ginseng ratusan tahun keduanya asli? Om William kenalan dari Bro Joko, benar-benar orang penting. Wanita bodoh ini benar-benar menjijikan. Menyakiti orang lain dan bahkan gak mau melihat kebaikan untuk dirinya sendiri. Itu benar, sampah seperti itu harus dihajar secara online di seluruh internet. Mari lihat kalau dia berbicara kasar lagi. Ginseng ratusan tahunku, anggur topi miring 50 tahunku. Apa yang sudah kulakukan? Semuanya baru saja mendengarnya. Kedua barang ini digabungkan senilai lebih dari 10 miliar. Ganti rugi. William, kamu gak tahu malu. Dia itu kakak iparmu dan kamu merasnya. Itu benar. Beraninya kamu memerasku. Kamu tahu kalau anakku sekarang merupakan seorang direktur di grup makmur dengan kuasa yang luar biasa. 1 kali telepon dariku, kamu gak bisa tinggal di Jambi lagi. Bergantung sama sedikit kekuasaan sudah jadi sombong ya. Barusan kamu abaikan hubungan saudara. Sekarang jilat ludah pakai hubungan saudara buat ikat kami. Apa kalian gak jijik? Kakak ipar, semuanya melihat baru saja. Kamu memang keterlaluan. Selama kamu meminta maaf pada suamiku, aku janji apa yang sudah terjadi gak akan membahasnya lagi. Kita masih keluarga. Itu benar berliana. Sekarang kalian salah. Cepat minta maaf pada William. Jangan menimbulkan masalah lagi. Semuanya menyaksikan masalah seperti apa yang kamu buat. Ibu, kamu ingin aku minta maaf padanya? Kamu orang serampangan. Kamu umatku mana besar. Ayah. Ayah, karena dia ibu menampar. Kamu mau apa lagi? William cuma melambaikan tangannya dan bisa kasih aku hadiah bernilai lebih dari 10 miliar. Kamu menyebutnya nggak berguna? Lalu kalian berdua apa? William, topi miring yang asli ini, apa kamu gak punya beberapa botol lagi untukku? Kamu juga tahu, aku ingin sekali mencobanya. Membutuhkan banyak waktu untuk mendapatkannya. Aku gak tahu kapan aku bisa dapat lagi. Kamu menyebabkan masalah. Itu semua barang bagus yang sudah kalian hancurkan. Tante Beliana, semua orang sudah melihatnya. Masalah ini benar-benar kesalahanmu. Lagi pula, tindakan tante yang baru saja itu salah. Ini merupakan tindakan yang secara sengaja merusak harta benda yang sangat berharga. Kalau Om William benar-benar mau menuntutmu, kalian berdua akan mendapatkan tuntutan pidana. Kamu akan dipenjara, seenggaknya 5 tahun. Sayang, aku gak mau dipenjara. William, adikku, soal ini aku minta maaf atas perbuatannya. Sudahlah, lupain ya. Lagian, kita kan keluarga. Keluarga? Waktu kamu mau aku diserang di sosmed, aku gak kepikiran kita keluarga. Aku kasih 2 pilihan. Berlutut dan mengakulah. Atau kuserahkan ke polisi. Kamu kok berani banget? Nyuruh orang tuaku berlutut? Ibu, ayah, ada apa? Nah, kamu datang. Pamanmu ini, dia gak mau melepas kami. Dia gak cuma bikin orang di pesta kakekmu, tapi juga bikin kami berlutut dan meminta maaf di depan orang-orang. Nak, cepat. Kamu harus belain kami. Tenanglah. William, kamu ini emang keterlaluan ya? Hah? Mending cepat jelasin. Kalau enggak, kamu yang akan terima akibatnya. Ngapain sih paman? Berani sombong di depanku? Nggak tahu kah? Aku ini sudah ditunjuk langsung jadi direktur sama CEO grup makmur. Masa depanku cerah, berani ngancem.
Dasar gak tahu diri. Kalau bukan karena kamu pamanku, sudah kuhancurkan kamu. Mengerti? Hebatnya Emilio kami. Hei kamu, mending cepat minta maaf. Kalau tidak, dia bakal usir kamu dari Jambi. Emilio, gimana kalau kita lupakan saja? Kita keluarga, jangan rusak hubungan ini. Nenek, menurutmu orang sampah kayak gini berhak disebut keluargaku? Oke, Nek, tenanglah. William, kamu gak dengar semua omonganku? Cepat berlutut, minta maaf ke orang tuaku. Emilio, sudah jelas orang tuamu yang salah. Malah kini menuduh kami, dasar keterlaluan. Diam, kamu gak guna. Keluargamu, cepetan berlutut sekarang juga. Kalau enggak, hancurin kamu ya. Baru punya kuasa sedikit, langsung sombong. Apa perlu kutanya Nona Sarah? Gimana orang kayak kamu bisa jadi direktur? Paman ini, otakmu rusak atau gimana sih, ya? Kayak gini, sampai kamu palsuin. Orang gak berguna kayak kamu. Pantaskah kenal Nona Sarah? Gitu ya? Halo? Halo, William, kamu kah? Ini aku. Halo, William? Kamu kah? benar. William, kamu apa ada arahan baru? Apa grup makmurmu baru promosiin orang bernama Emilio? Itu benar, William. Kamu sudah berjasa bagi keluarga Purnomo, jadi kami harus membalasnya. Mengingat keponakanmu magang di grup makmur kami, kamu sudah berjasa bagi keluarga Purnomo. Untuk berterima kasih, aku secara khusus mempromosikan. Iya, Nona Sarah. Aku mau kamu pecat Emilio sekarang juga. Grup makmur nggak bakal butuh dia. Bisa kan? Baiklah, aku akan segera hubungi HR. Oh ya, William. Kami dengar kamu kembali untuk merayakan ulang tahun Tuan Besar. Jadi, kami menyiapkan hadiah spesial untuknya. Kami hampir sampai ke Jogja. Aku harap kamu Sama sekali tidak akan terganggu. Mana mungkin? Saat kamu datang, aku akan menyambutmu. Komar, berapa lama lagi? Nona Sarah, sekitar 5 menit. Tapi tim hadiahnya sudah sampai duluan. Halo, ini benar HRD? Actingmu bagus juga. Bahkan mau Nona Sarah ngucapin ulang tahun ke kakek. Kalau aku nggak tahu orang kayak apa kamu, bakalan percaya sih. Emilio benar. Keluargamu itu cuma bisa jadi sampah di sini, tahu? Dan kamu masih mimpi Nona Sarah bakal kemari? Hah? Dasar gak tahu diri. Grup Makmur atas nama William mengucapkan selamat ulang tahun kepada Thomas. Kami harap Thomas terus diberkahi dan panjang umur. Silakan. Mempersembahkan giok pahat dari Gunung Ten seharga 20 miliar. 20 miliar? Villa di Gunung Yuki seharga 50 miliar. Dan terakhir, untuk Pak Thomas, kami investasikan 300 miliar ke desa keluarga Fairmont untuk mengembangkan industri turisnya. Wah, dengan 300 miliar dari grup makmur, desa kita pasti akan berkembang, kan? Benar, cuma siapa ini William? Gak nyangka, Nona Sarah baik banget, memang dermawan. Nah, Hah? ada apa ini? Kenapa orang grup makmur di sini? Dan kenapa pada kasih hadiah sebanyak ini? Benar, kecuali William. Emang beneran berpengaruh. Ayah, kamu berlebihan. Pengaruh apaan yang mungkin dia punya? Hah? Oh, kamu pasti Tuan Fairmont, kan? Kamu, Tuan Fairmont, aku Luna. Aku ketemu kamu di kantor sebelumnya. Oh, jadi semua di sini karena Nona Sarah sendiri memintaku untuk mengucapkan ulang tahun kepada Thomas. Kami harap Tuan Thomas suka. Kamu dengar gak? Akulah tamu utama Nona Sarah. Masih mau dia memecatku, hah? Cari mati kamu. Kumumin, mulai kini keluarga gak guna ini gak boleh ada di kota Jambi. Baiklah, baiklah. Kuharap kamu bisa ketawa habis ini. Emilio, jangan malu-maluin nenek dong. Sudah lupakan saja. Aduh, Nek. Ini jelas salahnya sendiri. Si gak guna ini berani-beraninya ngomong sembarangan di depan cucuku. Dasar kurang ajar kamu. Emilio, kamu benar kebanggaanku. Bikin aku bangga. Jelaslah. William, cepat minta maaf ke Emilio sekarang. Bu, mau aku minta maaf? Dia gak layak. Kenapa masih ngeyel pas mau dihajar gini? Hah? Semua lihat kan? Grup makmur kasih kebanggaan ini. Makanya mereka kasih investasi 300 miliar ini. Dengan uang ini bisa bikin semua masyarakat di sini yang hadir di sini kaya raya. Tapi syaratnya kalau mau dapatin bagian, kamu harus putus kontak sama mereka. Jangan ada hubungan lagi. Gimana? Hah? Kalau kalian nurut, segera putus kontak. Bergabunglah denganku.
ragu. Asalkan kalian putus kontak, mulai kini hidup kalian bisa melejit terus. Semuanya yang punya otak pasti pilih uang. Cuma buat sialan ini? Kalian benar mau relain uangnya? Oh, Lukman itu benar. Asal putusin kontak dengan keluarga itu. Keluarga kita tak perlu kerja, jadi buruh lagi. Benar itu. Sudah lama aku gak suka orang itu. Gak bisa apa-apa. So jagoan pula. Aku juga sama. Aku juga. Ayo. Jadi jelas kan? Asal ada uang, nggak bakal ada yang peduli sama sampah seperti kamu, ha? Sayang, mereka keterlaluan. Demi uang menghina sebegitunya. Papa, orang itu jahat semua. Ayo pulang, tak usah ganggu mereka. Oke. Tunggu sebentar ya. Mereka nggak bakal ketawa lagi. Papa, ngapain masih diam? Cepat sudahi hubungan sama si sampah ini. Emilio kan sudah disukai Nona Sarah. Dia bakal sukses banget nanti. Beliana benar. Mulai kini, aku nggak percaya sampah itu lagi. Aku mau ngandelin Emilio saja mulai kini. Dia yang bikin bangga. Ayah, ngapain sih? Jangan panggil ayah. Hampir 40 tahun, masih saja payah. Kamu bukan anakku. Suamiku, kenapa begitu ke William? Ya nanti dia kayak gini dan sampai memutus hubungan. Bukannya keluarga harus rukun. Kamu, Bu, kamu cuma sayang sampah ini? Emang dia bisa apa? Dengerin aku, putusin hubungan dengannya. Bu, Emilio akan bikin hidupmu terjamin. Kalian, Ibu! Ibu, ada apa? Ibu, Nenek, Ibu tidak apa-apa. Ibu tidak menyangka mereka berdua memperlakukanku seperti ini. Kenapa kalian tegas sekali? gak apa-apa, aku di sini. Ini ibu akan kujaga ya. Aku mau berbakti. Tobas, William ini kan bukannya masih anakmu. Kenapa kok tega mutusin hubungan, ha? Dan anakmu yang itu, kok jahat banget ya? Apa kalian tidak takut karma? Kakek benar. Emilio, sialan kamu ya. Kamu kuanggap saudara. Gak nyangka malah pakai kuasa buat tindas orang. Nah, kalian ini, tahunya cuma ngomel saja. Aku ini direktur grup makmur. Dan aku disukai Nona Sarah. Masih mau jadi saudaraku? Kamu ini siapa? Kita ini levelnya saja beda, ha? Sudah waktunya merayain ulang tahun kakek. Hei, panggil orang, buat kusir orang gak tahu malu ini, ha? Baik. Ngapain diam saja, ha? Gak dengar perintahnya. Cepat. Mau apa? Kita lihat siapa yang berani menantang William. Nona Sarah, kehadiranmu menjadi berkah buat kami semua. Kalian ngapain? Nona Sarah, semua karena orang itu. Kami cuma mengikuti perintahnya untuk mengusir orang itu. Apa? Oh, Apa-apaan ini? Nona Sarah, apa salahku? Apa salahmu? Hah? Dia itu tamu utama Nona Sarah, Pak William. Berani nantang dia. Pergi ke kantor HRD nanti. Grup makmur gak butuh orang bodoh. Temat aku. Apa? Ini mustahil. Dia jelas orang gak guna. Mana mungkin dia tamu utama? Nona Sarah, kamu salah orang ya? Kurang ajar. Nona Sarah, kamu raguin ya? Nona Sarah, keluarga William itu cuma sampah, tidak berguna, gak berpengaruh. Kamu gak salah kan? Itu benar, Nona Sarah. Kudengar William ini di grup Jambi. Gajinya cuma 3 sampai 5 juta. Mana mungkin dia tamu utamamu? Lagian, bukannya kamu promosiin Emilio jadi direktur? Dasar kalian tidak tahu diri. Tahu gak, aku promosiin dia jadi direktur. Karena aku hormatin William. Tanpa dia, kalian bukan apa-apa. Apa? Hah? Jadi maksudmu investasi 300 miliar untuk desa kami juga karena kamu menghormati William dan kami? Tentu saja. Aku tahu semuanya. Kalian bantu jahatin dan hina William kan? Aku umumkan investasi grup makmur di desa keluarga Vermont batal total. Ini. Jangan, semua salah bajingan itu. Kami cuma ditipu dia. Benar itu. Kami gak tahu apa-apa. Waktu kalian memutuskan buat ninggalin dia, investasi ini sudah dibatalkan. William, apa pendapatmu soal hadiah buat Tuan Thomas? William, Giok Pahat dan villa di Gunung Yuki sangat bagus. Baik banget buat kamu, ha? Nona Sarah, ambil saja hadiahnya. Baik. Jangan, itu kan hadiah buatku. Ini dasar anak durhaka. Mau aku mana sampai mati ya? Orang ini benar-benar gak punya malu. Lihat kuasa langsung mutus hubungan anaknya. Kini pas tahu William tamu utama, so merasa tersakiti. Kalian tidak tahu malu? Iya, benar tuh. Tadi pas Lukman bilang mereka nggak mau William tinggal di Jambi. Dia nggak cuma diam saja, malah bantu ngusir. Pas situasi berubah, dia so bermoral begini.
Jijik banget. Ini mustahil. Dia cuma kuli. Gak mungkin kalian kenal. Bagian HRD? Emilio, kami informasikan, karena kemampuanmu yang kurang cocok, Grup Makmur sudah mutusin buat hentiin kontrakmu. Jadi kamu gak bisa bekerja lagi. Semoga sukses. Aku dipecat? Ini adalah karmamu sendiri. Kamu telah menghina William sama dengan menghina Grup Makmur. Komar, Nona Sarah? mulai sekarang, infokan ke selatan. Semua kantor dilarang menerima Emilio. Karena baru saja dia menghancurkan keluarga William. Jadi akan kubuat dia merasakan kehidupannya yang hancur. Nona Sarah, semua ini salahku. Ku tahu itu. Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi. Kamu harusnya meminta maaf ke William. Paman, tolong minta Nona Sarah. Maafin aku, jangan pecat aku dari posisi direktur. Benar tuh, William. Lagian kita keluarga, dan Emilio kan keponakanmu juga. Tolong, maafin dia kali ini. Benar itu. Emilio tahu salahnya. Lagian kami gak tahu kamu kenal Nona Sarah. Kalau tahu, pasti gak bikin onar. Keluarga? Iya benar. Iya benar. Memangnya kalian pantas? Ini, tadi nyebut aku kuli, hina keluargaku, bilang hadiahku palsu, dan fitnah aku akan membunuh ayahku sendiri. Bahkan mau pakai tangan Joko buat bikin aku dihina. Mau rusak hidup keluargaku. Waktu itu, apa kalian keluargaku? Oh iya, baru saja kamu hancurin tepi miring dan ginseng setengah abad. Dua benda ini, harganya 10 miliar. Kalau kalian gak mau ditangkap, cepat, bayar ya. William, aku tahu aku salah, tolong ampuni aku gak mau dipenjara. William, kamu ini keterlaluan. Apanya? Waktu kalian hina keluargaku, itu gak keterlaluan. Atau 10 miliar ini mau kamu bayar? Joko, Paman Broto, terima kasih sudah bela aku. Untuk itu, aku putusin. Kasih kalian masing-masing 1 miliar. Apa? 1 miliar? Mana mungkin? William bisa sekaya itu, ha? Sepertinya dia cuma pamer. Kalaupun benar, gak mungkin sedermawan itu. Ini, cek dari perusahaan Hoka. Kelihatan asli. Hoka itu grup ternama di Jambi. Paman William, apa hubunganmu sama grup Hoka? Aku punya saham besar di Hoka. Bisa dibilang grup Hoka itu milikku pribadi. Apa? Hoka itu punyamu? Jadi, William bukan kuli di sana. Dia itu bos grup Hoka. Ya ampun, apa yang sudah kuperbuat. Kuputuskan, kali ini semua orang yang membela William akan dapat kontrak seumur hidup dari Grup Makmur. Gajinya mulai dari 500 juta. Apa? Nona Sarah, kamu ini serius kan? Tenanglah, aku benar-benar serius. Bagus ini. Aku jadi blogger karena nganggur. Gak nyangka bakal diterima langsung sama Grup Makmur. Perusahaan top 50 di dunia. Aku nyesel. Kalau saja tadi aku ngebela William, kini aku pasti sudah kerja di Grup Makmur. Kenapa aku malah jadi buruh di luar? Gak mungkin ini. Dia gak cuma tamu utama Nona Sarah, tapi juga bos Grup Hoka. Ayah, ibu, ini salah kalian. Kalian baik-baik saja. Kenapa nantang William sih? Semua kekayaanku hancur karena kalian. Dasar anak durhaka, ngapain malah ke ayah? Ini salah ibumu, nambah masalah. Kenapa aku? Kamu marahin ibuku? Marahin aku! Ibu, ayo ke kota bersamaku, biar kami merawatmu. Aku sudah di sini selama setengah hidupku. Sudah terbiasa. Kalau ke kota, tidak bisa terbiasa asal kalian bertiga hidup bahagia. Aku sudah puas. Baik, kuhargai keputusanmu. Mulai kini, kalau ada yang mengganggu ibuku, aku tidak ragu akan habisi. Ibu mulai sekarang juga saudaraku. Mulai sekarang, siapapun yang mengganggunya akan dihukum keluarga Purnomo. Baiklah, Kanya, sayang, ayo pulang. Boleh nggak kita ke taman? Kayaknya mau kincir kuda. Oke, nanti ayah bawa ke sana ya. Ibu, kami pergi ya. Paman, aku harusnya nggak percaya mereka. Aku mempersulit keluargamu. Tolong maafkan aku. Aku janji nggak ngulangin lagi. Pergi sana. Ini karmamu. Urus hidupmu sendiri. Paman, jangan. Aku masih ayahnya. Bos, mau pulang sekarang? Apa? Dia itu supirnya William, ha? Aduh, si sialan ini hancurin kesempatan seluruh desa buat jadi kaya raya, ha? Betul itu, dasar keluargamu pembawa Dasar sial. so tahu, kalian semua lempari mereka. Jangan lempar, jangan. Halo? Apa? Apa kamu bilang? Negara Barat ingkar janji ngeblok industri teknologi Cina. Apa? Apa kamu bilang? Negara Barat ingkar janji ngeblok industri teknologi Cina. Ada apa Nona salah? Negara Barat sudah bersatu. Mereka larang jual chip, mesin litho, dan produk lainnya ke Cina.
Saham perusahaan teknologi pun di sini jadi anjlok. Kalau nggak cepat-cepat kita atasi blokade chip nano, bakal rusakin ekonomi kita. Gimana progres kakekmu? Tim kakekku juga sudah bikin terobosan di desain chip mini dan mesin litho. Tapi ada masalah kecil yang belum selesai. Mungkin saja masih butuh setahun lagi untuk waktunya. Gitu ya? Mungkin aku bisa bantu negara kita tembus blokade dengan cepat, biar bisa produksi chip 1 nanometer. Benarkah? William, tolong jangan bercanda. Kalau saja chip itu semudah itu dibuatnya, negara kita nggak mungkin diteken selama ini. Nona Sarah, apa kamu nggak percaya? Bukan begitu. Nona Sarah, 3 hari lagi jam 3 sore di tepi sungai Taha, semuanya akan terkuak. Kanya, sayang, ayo. Nona Sarah, omongan William tadi, apa kamu percaya? Jujur saja, aku nggak yakin. Tapi sejak dia sembuhin penyakit kakek, dia jelas bukan orang sembarang. Komar, 3 hari lagi datang dengan Kut Sungai Taha. Kita temui William. Wih, Papa, aku dapat ikan. Kanya, lain kali, Papa serahin kamu ya. Ayo, bawa ikan ini ke sana ya. Ayo, Papa bantu ya. Hehe, Kanya hebat. Makasih, Papa. Kanya mau kerja keras. Kanya memang pintar. Hitung dong, berapa ikannya? Nona Sarah, William di sana. Ayo. Nona Sarah, akhirnya datang. Dengan undangan William, aku nggak mungkin telat. Nona Sarah, lihat, apa ini? Ini desain dasar mesin litho 1 nanometer. Desain ini sudah canggih sekali. Ini, William, kamu... Akhirnya poinnya cukup untuk dapat desain dasar. Kesia-sia 3 hari ini, aku keluar dan pulang malam buat kesini. Nona Sarah, semua punya rahasianya sendiri kan? Dengan desain ini, kakekmu, gak lebih dari sebulan, negara kita bisa produksi chip nano. Terima kasih atas kontribusimu pada negara. Ini akan kupatenkan untukmu biar usahamu gak sia-sia. Terima kasih. William, urusan ini sangat penting. Aku perlu ke lab menemui kakekku. Lain kali akan kuundang sebagai tamu keluarga Purnomo. Cepat ke sana. Sayang, Sayang? Kenapa kemari? sayang, ramalan cuacanya bilang akan hujan deras di Jambi. Jadi aku khawatir dan mau jemput kalian. Akan hujan ya? Kanya, ayo beres-beres dan pulang ya. Iya. Ayo. Malam ini aku mau ikan rebus. Baiklah, pas kembali, Mama masukin Kanya ya. Pas pulang, kita makan ikan rebus buatan Mama. Senang ya? Ayo pulang. Ayo.